Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas dan Mbak sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara CEO Talk the Walk bersama Bapak Danu Wicaksana. Sebelum Bapak Danu memberikan paparannya, saya ingin menyampaikan sedikit sekaligus memperkenalkan profil beliau kepada Mas dan Mbak sekalian. Saat ini beliau adalah Managing Director Berry Benka, salah satu leading fashion e-commerce di Indonesia yang punya lebih dari 400.000 produk, lebih dari 1,5 juta subscriber, dan lebih dari 1.000 brand, baik itu lokal maupun internasional. Sebelumnya beliau adalah Engagement Manager di McKinsey & Company selama beberapa tahun. Beliau juga sempat bekerja di Principia Management Group dan P&G atau Procter & Gamble. Adapun latar belakang pendidikan beliau adalah S1 dari Chemical Engineering di Institut Teknologi Bandung, kemudian S2 dari University of Birmingham, dan MBA dari Wharton Business School di Amerika. Langsung saja barangkali waktu dan tempat untuk Bapak Danu menyampaikan materinya, kemudian nanti barangkali sekitar 45 menit atau 50 menit, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kemudian Mas dan Mbak sekalian yang punya akun sosial media boleh difoto atau di-share atau dibagikan ke akun sosial medianya yang lain supaya seperti tadi disampaikan Pak Mahfud bahwa kita pengen lebih punya exposure yang lebih tinggi, bahwa Universitas Gadjah Mada itu juga peduli, juga aware dengan isu-isu terkait e-business maupun e-commerce di Indonesia. Jadi jangan lupa kalau ada akun sosial media mohon untuk disebarluaskan. Oke, waktu dan tempat kepada Pak Danu, dipersilakan untuk menyampaikan paparannya. Oke, selamat siang semuanya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih ke Pak Novi dan juga seluruh Sivitas Akademika UGM udah mengundang kita bisa sharing di sini. Dalam 45-50 menit ke depan kita pengen sharing sesuatu yang sedang hangat gitu di seluruh Indonesia dan juga di seluruh dunia, dan semoga di UGM ini mahasiswa-mahasiswi seperti kalian juga memiliki awareness dan understanding yang update dan benar mengenai perkembangan e-commerce di Indonesia. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja ya, langsung angkat tangan, nanti saya coba jawab. Kalau enggak nanti di akhir juga ada sesi tanya jawab. Mungkin saya nggak usah kenalin diri, saya rasa udah disanjung banyak sama Pak Novi nih. Intinya saya dulu sebenarnya dari teknik, jadi saya nggak pernah mikir saya bakal join e-commerce gitu. Saya dulu juga mikirnya saya join perusahaan yang traditional orang bilangnya, seperti let's say Shell, Pertamina, Unilever gitu-gitu. Tapi ternyata kok bisa nyasarnya ke consulting terus nyasar ke e-commerce gitu. Jadi walaupun kalian sekarang jurusannya A, jangan berpikir bahwa kita cuma bisa di A gitu. Tapi the world is really broad gitu. Jadi yang diambil adalah pengetahuan dan cara berpikir kalian gitu. Oke. Jadi sekarang kita langsung aja, ada beberapa topik yang kita pengen share hari ini. Yang pertama adalah overview landscape. Jadi sebenarnya e-commerce di Indonesia itu pemainnya ada berapa sih? Terus jenisnya ada berapa? Apakah Bukalapak itu sama kayak Lazada? Apakah Lazada itu sama kayak Berry Benka? Apakah Berry Benka itu sama kayak Traveloka dan sebagainya? Bedanya apa sih gitu? Yang kedua nanti ada sedikit introduction to Berry Benka Hijabenka. Kita pengen kenalin Berry Benka Hijabenka. Kenapa? Karena di topik ketiga yang judulnya How Things Work Inside E-commerce itu adalah dapur e-commerce itu apa isinya. Nah ini yang saya tahu ya dapur kita sendiri. Nah biar kalian jelas kenapa dapurnya disusunnya A, B, C, D, kenapa nggak B, C, D, A, itu kalian harus ngerti konteksnya di topik nomor 2. Di topik nomor 4 nanti challenge-nya, tantangannya apa sebagai pemain e-commerce di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kita ada kesempatan berwirausaha sebagai mahasiswa-mahasiswi UGM. Oke, sebelum saya mulai yang pertama, saya mau nanya, di sini yang sudah pernah belanja online siapa? Boleh angkat tangan nggak? Hampir semua ya. Oke, yang pernah belanja online selain di Kaskus, Instagram dan Facebook siapa? Banyak juga ya. Paling banyak di mana? Tokopedia, Lazada.
Saya maunya dengar Barry Benka sih sebenarnya. Nggak apa-apa, tapi kalau belum tahu Barry Benka nggak apa-apa, makanya saya di sini. Cuma ada yang pernah belanja di Barry Benka? Oh ada beberapa ya, Hijab Benka? Oh ada beberapa juga, oke, good to know. Yes, jadi yang saya sebutkan barusan adalah beberapa jenis e-commerce dan dalam topik yang pertama ini kita akan coba lihat bedanya apa sih gitu. Oke, kita mulai aja. Ini adalah gambaran besar dari e-commerce Indonesia. Ini adalah penelitian dari Bain, salah satu consulting firm juga. Yang menarik di sini adalah market size dari online retail atau online e-commerce dibandingkan dengan total retail di Indonesia. Maksudnya apa? Kalau total retail di Indonesia adalah semua transaksi yang terjadi di retail baik offline maupun online. Contohnya di Matahari Department Store, contohnya di Ace Hardware, contohnya di Ramayana. Itu adalah 100%. Nah pertanyaannya online retail itu berapa persen? Jadi online e-commerce berapa persen? Kita bisa lihat bahwa di Indonesia pada tahun 2015 itu masih 3,4%. Jadi masih sedikit. Kenapa masih sedikit? Karena kalau dibandingkan dengan negara lain, contohnya Thailand yang paling dekat itu udah hampir 3,8, Singapura 5,5. Kalau kita pindah keluar dari Southeast Asia, China itu sudah 14%. Dan ini persen ya, persen dari ekonomi yang jauh lebih besar. Jadi secara absolut ini jauh lebih besar. Nggak cuma di negara Asia saja atau negara berkembang, termasuk Brazil dan Rusia. Kalau kita lihat negara-negara yang maju, contohnya US, UK, sama France itu jauh lebih tinggi. So, jadi apa yang saya coba katakan di sini adalah e-commerce di Indonesia itu peluangnya masih sangat besar. Cuma penetrasinya cukup lambat karena sampai sekarang atau tahun lalu itu masih 3,4%. Lalu kenapa masih 3,4%? Ini salah satunya. Karena di Indonesia internet penetration itu masih cukup rendah. Datanya apa? Ini adalah data yang saya ambil dari report CLSA. Dari tahun 2015 penetrasi internet di Indonesia itu 37%. Jadi kalau kita punya 250 juta orang, kira-kira 80-90 juta yang bisa akses internet. 80-90 juta. Kita bandingkan sama Brazil, 74%. Oke, India sedikit, 20%. Tapi 20% dari 1, berapa miliar. China, 47% dari 1, berapa miliar juga. Jadi di Indonesia itu masih ada 63% orang yang belum bisa akses internet. Ini salah satu penyebab mengapa penetrasi e-commerce atau online retail di Indonesia masih cukup rendah. Walaupun demikian, ada juga berita bagusnya. Kalau kita lihat 4 tahun terakhir, jumlah internet user itu naik. Jadi trennya itu bagus, naik terus. Nggak cuma internet user, tapi jumlah orang yang melakukan transaksi secara digital itu juga naik. Artinya potensinya ada nih, karena makin gede. Oke, nah ini agak rumit nih. Ini tapi bagus. Ada survei juga dari CLSA ke 4 negara, Malaysia, Filipina, Thailand, dan negara kita. Pertanyaannya ada banyak, tapi saya cuplik yang satu ini, yaitu kapan pertama kali Anda melakukan online shopping? Ditanyain ke ribuan orang di setiap negara. Dan pertanyaan ini ditanya tahun 2015 ya, tahun lalu. Coba kita lihat yang Malaysia, Thailand, and Philippines. Ini warnanya beda-beda ya, mirip-mirip ya, kayak kue lapis kan. Artinya apa? Ada yang menjawab, udah 3 tahun lalu, tahun 2012 saya pertama kali online shopping. Ada yang jawab 2 tahun lalu, ada yang jawab tahun lalu, ada yang jawab tahun ini juga. Jadi seimbang atau berimbang. Thailand sama, Filipina sama. Ketika di Indonesia ditanya gitu, 83% orang bilang, oh saya baru belanja tahun ini. Jadi kelihatan bedanya ya. Bedanya adalah bahwa negara tetangga kita ternyata orang-orang di sana sudah lebih melek tentang e-commerce dulu. Karena banyak yang sudah melakukan online shopping sejak tahun 2012, which is 3 tahun lalu. Sedangkan di Indonesia mayoritas itu masih tahun lalu. Artinya kita baru mulai. We just got started. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ya? Oke. Nah sekarang pertanyaannya di Indonesia tahun 2016 ini petanya itu seperti apa sih gitu. Nah saya pengen coba cari sumber yang memiliki gambaran yang luas. Kalau kita ngomong e-commerce di Indonesia tuh siapa aja pemainnya. Nah ternyata saya dapat sumber yang salah satu yang bagus nih dari teman saya yang run e-commerce. Seperti ini gambarnya. Tapi jangan khawatir, nggak usah dilihatin salah satu itu apa ya kalau nggak pernah dengar gitu. Intinya Indonesia tuh punya banyak sekali pemain e-commerce.
Kalian pernah dengar Harbolnas nggak? Hari Belanjaan Online Nasional. Itu tanggal 12/12. Jadi kira-kira sebulan dari sekarang. Kebetulan Barry Benka salah satu panitia inti. Coba tebak berapa e-commerce yang bakal ikut? 204 sampai hari ini. Jadi e-commerce tuh banyak banget gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa yang kita tampilin di sini. Tapi yang saya pengen cerita di sini adalah e-commerce tuh macamnya beda-beda. Kalau di sini dibagi menjadi ada yang platform, ada yang market research, ada yang consulting, ada yang khusus payment, ada yang khusus logistik dan sebagainya. Di dalam e-commerce platform pun ada yang disebut B2B, business to business, ada yang C2C, ada yang B2C. Di dalam B2C pun ada yang disebut verticals, ada e-tailer dan lain sebagainya. Jadi pembagiannya itu cukup kompleks. Tapi buat kalian, saya sudah mencoba memikirkan supaya mudah diingat, itu ada satu cara, yaitu based on its business model. Kita bagi e-commerce itu sebenarnya 3 tipe. Ini istilahnya pembagian secara simplified ya, secara singkat gitu. Yang pertama disebut dengan classified ad. Siapa yang belum pernah masuk ke Kaskus? Semuanya pernah ya? Cuma masuknya tergantung mau cari barang apa ya. Oke, Toko Bagus OLX ada yang pernah nggak? Pernah juga beberapa ya. Nah, 2 ini adalah tipe e-commerce yang pertama dari sisi business model, namanya classified ad. Oke, maksudnya apa classified ad? Jadi e-commerce seperti Kaskus, OLX ini mereka itu berfungsi sebagai platform. Platform itu artinya mereka hanya menyediakan website untuk orang bertransaksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana jika ada fraud di payment atau barangnya palsu? Itu bukan tanggung jawab mereka. Karena mereka hanya berfungsi sebagai platform saja. Jadi kalau dianggap analoginya offline itu seperti pemilik PD Pasar Jaya. Ya kan ada yang sewa level 1, level 0 itu terserah. Mau jualan ayam broiler, ayam kampung terserah gitu. Mau uangnya palsu, uangnya asli itu terserah juga. Nah, ini adalah Kaskus dan Toko Bagus atau OLX. Tipe yang kedua disebut dengan marketplace. Mungkin kalian sering dengar marketplace ya, kalau dari media, newspaper gitu. Bedanya apa sih sama classified ad? Contohnya Tokopedia, Bukalapak, ada yang namanya Elevenia, Shopee. Bedanya adalah mereka memiliki fungsi classified ad tapi ada tambahannya. Jadi mereka juga menyediakan website, ada platformnya sehingga orang-orang bisa bertemu dengan pembeli. Biasanya kita bilangnya merchant bertemu dengan buyer. Bedanya apa? Kalau kalian ada yang pernah beli Tokopedia, Bukalapak nggak? Banyak ya? Oke. Misalkan kalian sebagai buyer, ada namanya Tokodanu sebagai seller. Saya jual taplak meja, warna-warni ada bunganya gitu. Terus kalian beli harga 300.000 gitu misalkan. Lalu ketika transaksi itu terjadi di website Tokopedia, lalu kamu sebagai buyer akan mendapatkan email untuk melakukan pembayaran, benar ya? Tapi pembayaran yang nggak langsung ke account BCA, Mandiri atas nama Danu kan? Ke Tokopedia dulu. Nah, kapan Tokodanu ini mendapatkan uang dari Tokopedia? Yes, kalau barangnya udah nyampe ke buyer. Sehingga Tokopedia ini berfungsi lebih dari classified. Jadi dia berfungsi sebagai intermediary untuk menjamin payment itu terjadi. Atau orang-orang kadang-kadang bilang itu sebagai escrow. Jadi bedanya jelas ya, 1 sama 2. Jadi sama-sama ada 3 pihak yang berperan di sini. Ada merchant atau seller, ada customer atau buyer, dan ada e-commerce-nya. Yang ketiga, itu yang kita sebut sebagai online retailer. Online retailer ini adalah e-commerce yang sebenarnya kita bisa bilang cukup pure atau murni. Yaitu benar-benar toko yang menjual langsung ke customer tanpa adanya perantara. Jadi kalau dilihat di sini, yang ini ada 3 pihak, ini ada 3 pihak, yang sini 2 pihak ya, benar ya? Yaitu dari customer atau buyer itu langsung ke e-commerce. Contohnya Barry Benka, ada Orami, ada contohnya apalagi ya, Hijabenka, ini yang contoh fashion muslim dan sebagainya. Di sini orang-orang itu juga kalau misalkan ada yang protes barangnya kurang bagus, itu nggak ke seller, tapi langsung ke e-commerce-nya. Karena e-commerce-nya ini memang sellernya sendiri. Jadi semua barang ada di gudangnya Barry Benka gitu. Kalau kalian di Lazada atau di Tokopedia itu kadang-kadang barangnya nggak ada di mereka kan. Barangnya langsung dikirim dari sellernya yang mungkin ada di Surabaya, yang mungkin ada di Lampung gitu.
Kalau di sini semua barang ada di gudangnya mereka, sama seperti di Beribenka. Oke, jadi jelas ya bedanya 3 ini. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut kalian pemain seperti Matahari Mall, Lazada itu masuk di kategori mana? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Oke, 3 ya. Jadi kategori 3 ya. Oke, ada yang tidak setuju. Yang kedua, oke. Ada yang tidak setuju. Ada yang 1? Nggak ada. Jadi yang setuju sama 2, boleh angkat tangan nggak? 2. Marketplace. Oke. Jadi sisanya 3 nih. Sisanya 3. Yakin? Ya, Matahari Mall 3. Oke. Ada yang pernah beli di Matahari Mall? Lazada? Oke. Jawabannya adalah jadi bukan banci, hybrid. Jadi ada beberapa pemain Indonesia yang dia sebenarnya marketplace, tapi dia stok barang juga. Jadi dia berfungsi sebagai online retailer, tapi banyak dari barangnya sebenarnya marketplace. Kalau Anda ke Lazada, ambil contoh aja mau beli Samsung Galaxy, coba aja pasti barangnya ada banyak. Padahal barangnya satu kan Samsung Galaxy, tapi sellernya ada banyak. Kenapa? Karena ada yang dijual oleh Lazada, ada juga yang dijual oleh toko siapa, ada juga toko siapa gitu. Nah, yang dijual dan dikirim oleh toko XX itu berarti marketplace. Kelihatannya waktu Anda buka product page-nya. Jadi Samsung terus Anda klik, itu langsung buka produknya kan, yang ada harga terus description gitu. Di bawahnya bisa ada tulisan dijual dan dikirim oleh siapa gitu. Kalau Lazada atau Matahari Mall berarti itu dia berfungsi sebagai nomor 3. Tapi kalau barangnya dikirim oleh Florist Shop berarti dia berfungsi sebagai marketplace gitu. Oke. Pertanyaannya kenapa mereka mencampur antara 2 dan 3? Ada yang mau nebak? Atau untungnya apa sih 2? Kenapa nggak 3? Terus untungnya 3 apa sih? Kenapa nggak 2 gitu? Kira-kira apa? Tadi udah yang ini biru ya. Itu positifnya ya. Oke, negatif ya? Benar-benar. Maksudnya tanggungannya gimana? Oke. Jadi semakin kompleks karena banyak sekali transaksi. Oke. Jadi benar, salah satu plusnya menjadi marketplace adalah barang yang ditawarkan ke customer tuh pasti lebih banyak. Karena Anda menawarkan platform, semua seller bisa masuk atau hampir semua seller lah. Karena Lazada sudah ada screening sistemnya. Kalau Tokopedia kan hampir nggak ada ya. Gitu. Ada lagi nggak keuntungannya? Keuntungan menjadi marketplace. Kalau kekurangannya, waduh kok nggak ada semua nih. Ya silakan Mas. Oke, thank you. Jadi benar, itu adalah customer experience. Karena Lazada sebagai platform ketika dia berfungsi sebagai marketplace, dia tidak bisa mengontrol kualitas produk, kualitas pengiriman, dan kualitas foto yang ada di websitenya. Jadi kalau kalian masuk ke Elevenia atau Tokopedia, saya yakin sekali websitenya itu lumayan tambal sulam. Maksudnya adalah fotonya ada yang bagus, biasa, bagus, jelek, biasa gitu. Karena apa? Semua fotonya diupload oleh masing-masing seller. Ada yang jago moto, fotonya bagus cahayanya. Ada yang ya ini foto aja di jalan gitu orang gitu. Ada yang ngopi langsung dari website di mana juga nggak tahu gitu. Sehingga customer experience beda. Terus misalkan ada toko Danu jualan tadi taplak meja ya. Misalkan saya dapat order hari Senin. Tapi saya kan seller, bukan pegawainya Lazada. Saya lagi liburan ke Bali 3 hari. Saya baru buka email saya hari Jumat, terus saya baru kirim hari Minggu. Bete nggak sebagai customer?
Jadi pengirimannya lama kan, tapi yang dimarahin bukan saya, Lazadanya gitu. Kenapa? Karena mereka nggak ngelihat saya sama seller, tapi saya sama Lazada. Jadi ada tanggung jawab yang lebih juga untuk menjadi marketplace, which is memastikan seller-seller itu reliable, produknya bagus, plus asli, dan pengirimannya juga cepat gitu. Oke? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum ada ya? Oke. Itu tentang overview Indonesian e-commerce landscape. Jadi banyak pemainnya, kategorinya beda-beda. Tapi yang harus diingat 3 tadi ya. Jadi classified, marketplace, and online retailer. Sekarang tentang Berrybenka sedikit. Jadi ada yang udah pernah belanja di Berrybenka sama Hijabenka. Thank you, tapi ini sedikit introduction. Yang pertama, Berrybenka itu kita sebenarnya Indonesian company. Ada yang ngira kita perusahaan asing nggak? Iya, dari namanya kali ya. Ya, jadi tahun 2012 itu ada 2 orang perempuan. Dia salah satunya satu fashion designer, satu orang bisnis ya. Itu membuat Berrybenka. Yang satu orang Jakarta, satu orang Lampung. Mereka waktu itu jualannya bukan di website, lewat Facebook. Ternyata laku banget. Terus punya ide gimana untuk bikin website. Sehingga setelah itu 2 wanita ini mengembangkan Berrybenka secara lebih lanjut. Dan waktu itu dibantu oleh salah satu suami dari wanita ini. Sampai sekarang berkembang, dulu perusahaan Indonesia murni, sekarang sudah menempatkan investasi. Dan investasi ini mungkin beberapa dari kalian juga tahu dari venture capital, private equity, dan sebagainya. Ada yang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri. Sehingga kalau ditanya Berrybenka itu perusahaan lokal atau internasional, kita bilang kita perusahaan yang tumbuh berkembang di sini, tapi sekarang sudah menjadi perusahaan multinasional karena sudah mendapatkan investasi dari baik dari dalam maupun luar negeri gitu. Mulainya 2012 akhir, jadi sekarang kurang lebih hampir 4 tahun. Target market kita adalah mass market, atau kita bilangnya SES B+. Dan umurnya antara 20 sampai 35 tahun. Sebenarnya kalau mahasiswa ada yang 19 tahun juga ada, yang 40 tahun juga beli. Jadi ini adalah mayoritasnya antara 20 sampai 35 tahun. Jadi kita nyasar mahasiswa-mahasiswi, first jobber, orang-orang profesional di kantor, dan para mamut atau mami muda gitu. Nah kalau kayak gitu pasti tahu tuh mahasiswa. Oke. Nah produknya apa aja? Agak berbeda dengan Lazada atau Zalora. Kalau di mereka brandnya juga banyak. Di kita banyak juga, ada sekitar 1000 brand. Termasuk saya yakin brand-brand Jogja banyak yang masuk. Atau janjian di sini ada yang jadi supplier Berrybenka nggak? Jangan malu. Nggak ada ya? Saya waktu saya ke ITS ada yang jadi supplier Berrybenka loh beberapa. Nah 1000 brand ini adalah brand-brand UMKM. Teman-teman kita yang tadinya cuma jualan satu toko di ITC Jakarta, satu toko di Pasar Atom Surabaya. Melihat potensi ini, mereka bilang, oke, kita coba kerjasama. Kalau kerjasama sama Berrybenka, siapa tahu bisa mencapai market yang lebih luas. Dan ini sekitar ada 1.100. Selain itu, kita punya yang namanya private label. Ada yang udah pernah dengar private label nggak? Jadi brand sendiri. Brand yang kita kontrol sendiri dari awal sampai akhir. Maksudnya apa? Dari awal itu dari beli kainnya, yang mutusin kainnya mau jenisnya crepe, cotton, polyester itu adalah tim kita sendiri in-house. Yang bikin polanya itu desainer yang ada di kantor kita. Yang nge-cut itu adalah cutter yang ada di in-house production kita. Sampai produksi, dijual dan dikirim. Kita semua yang atur. Sehingga cost-nya bisa lebih efisien dan restock-nya bisa lebih cepat. Yang kedua, kita juga punya website namanya Hijabenka. Hijabenka ini sister company-nya Berrybenka, di mana kalau Berrybenka adalah general fashion, Hijabenka ini khusus untuk fashion muslim. Contohnya kita jual pasmina, mukena, kaftan, dan sebagainya. Ini juga sama target marketnya untuk yang mass market, dan kita juga punya private label. Nah ini tahun lalu, ada yang tahu 3 cewek ini? Yang cowok jangan malu-malu. Jadi tahun lalu kita itu baru melaunch private label kita namanya Berrybenka Label. Pada saat itu kita yakin orang-orang belum tahu bahwa kita punya private label karena we just started. Jadi sebagai marketing strategi kita pengen tahu atau cari cara untuk membesarkan brand tersebut dengan waktu yang sesingkat mungkin. Salah satunya dengan endorsement. Di sini kita engage 3 orang selebrita. Yang pertama Jessica Mila mewakili remaja. Oke, antara 15 sampai 21 tahun. Yang kedua di tengah Marsha Timothy mewakili mamut. Main muda antara 30 sampai 40. Yang di kanan itu Ralin Shah mewakili female youth antara 21 sampai 30 lah. Yang udah lebih mature, udah first jobber dan sebagainya.
Sehingga diharapkan dengan 3 orang ini Berrybank Label semakin terkenal dan dipercaya oleh masyarakat. So that's marketing strategy. Sekarang tentang merchandising. Di Berrybank kita nggak jualan kayak Zara yang satu piece-nya 500-600 ribu. What we sell is actually kita targetin mass market kelas SSB Play Plus, sehingga barang yang kita jual juga harganya harus friendly. Kalau ditanya misi kita di perusahaan Berrybank apa? Misi kita adalah menyediakan produk-produk yang fashionable, atau kalau bahasa gaulnya adalah kekinian ya. Kekinian, fashionably friendly, tapi harganya juga terjangkau. Jadi contohnya dress seperti ini, dan juga sepatu, bags, harganya sangat terjangkau gitu. Sangat terjangkau bukan dibandingkan sama Tanah Abang ya. Oke, tapi dibandingkan dengan toko-toko atau department store yang menyediakan barang dengan harga yang sama. Oke, jadi misalkan dress yang 219.000 yang putih ini. Ini mungkin kalian bisa cari di Zara atau H&M. Tapi saya yakin harganya at least double. Mungkin 400.000, di Zara mungkin 700.000. Tapi bahannya sama. Kalau orang di sini pasti ada yang main bahan juga, mungkin main fashion, bisa dipegang. Itu sama crepe gitu. Cuttingnya juga bagus. Bedanya cuma ada capnya di sini nih Zara gitu. The adds 500,000 gitu. Kira-kira itu. Jadi misi kita benar-benar membuat suatu perusahaan yang menjadi fast fashion tapi perusahaan Indonesia gitu. Kalau sekarang fast fashion yang ada di market, Zara, H&M, apalagi Stradivarius, Forever 21 itu semuanya asing. Dan dibuat oleh asing. Di sini desainernya semua karyawan kita dari level atas sampai level bawah itu semua orang Indonesia. Bahkan desainer-desainernya itu desainer muda yang lulus dari sekolah S-Mod di Jakarta dan sebagainya gitu. Oke. Nah, ini untuk yang ada yang dari IT nggak di sini? Saya tahu banyak yang sistem informasi, tapi ada yang dari jurusan informatika? Nggak ada ya? Di Berrybank kita punya sekitar 20 developers. Tugasnya benar-benar untuk memaintain website kita dan juga membuat aplikasi. Jadi di sini semua pakai smartphone dong. Iya kan? Mungkin lebih dari 90% kalau nggak semua. Artinya apa? Kita harus memahami customer kita. Customer kita kalau di jalan, misalkan Anda mau shopping dari sini ke Ambaruk Mall atau ke Jogja City Mall. Misalkan naik mobil atau naik motor atau naik angkot. Pasti perhatian Anda, mata Anda itu nggak ngelihat billboard kanan kiri kan? Tapi ke handphone nih gitu, kecuali kalau nyetir ya. Artinya apa? Kita harus memahami perilaku customer yang ada di Indonesia. Sehingga kita memutuskan, oh kita harus membuat application, karena dengan application kita bisa memahami perilaku customer itu lebih mudah. Saya tahu exactly kalau di app itu perilaku Anda seperti apa gitu. Ah, ini dia. Kalian tahu ini apa nggak kira-kira? Gudang ya. Oke. Nah, kalau kalian balik lagi ke slide saya sebelumnya, kan ada 3 tipe e-commerce. Jadi classified ad, marketplace, sama online retailer. Cuma online retailer atau kategori 3 yang punya gudang. Kategori 1 dan 2 itu nggak punya gudang. Jadi kalau kalian mau kunjungan ke perusahaan e-commerce di Jakarta, misalkan kalian bilang ke Tokopedia, saya mau ke gudangnya dong gitu. Nanti diketawain sama William. Karena di Tokopedia nggak ada gudang. Kalau di Berrybank ada gudang. Kenapa? Karena barangnya walaupun dari UMKM yang 1000-an itu harus disimpan di gudang kita. Kita yang atur. Sehingga kalau kalian beli barang di berrybank.com, barangnya itu pasti ada. Nggak mungkin 2 hari atau 3 hari kemudian dibilang, aduh mas udah habis, maaf gitu. Oke. Kemungkinan kalau barang habis di kita itu hanya satu. Barangnya ada tapi udah cacat karena disimpan lama misalkan. Gitu. Nah, jadi di Berrybank kalau kita pikirin ada satu tim namanya tim warehouse atau tim operations yang setiap hari itu intinya nge-pick barang yang di-order sama customer, nge-pack lalu dikirim. Dan memastikan bahwa 400.000 lebih barang itu tertata dengan rapi dan bisa deteksi dengan mudah. Kalian pernah case study Amazon nggak? Di Amazon tuh jauh lebih gede. Di sini luas kita 5.000 meter persegi. Ini setengah lapangan bola lah kurang lebih. Dan 3 level. Jadi lumayan lah buat ngurusin badan, bisa muter-muter gitu. Tapi artinya apa? Kita bisa lihat di sini ya. Ini. Itu adalah lokasi. Jadi saya tahu exactly di baris nomor 4, level 2, kolom 3, tingkat 4 itu ada berapa lokasi dan di lokasi itu barangnya apa aja gitu. Itu benar-benar membutuhkan suatu algoritma yang baik dan orang-orang yang mampu melakukan operasi dengan baik. Jadi orang-orang di sini banyakkan orang IT dan orang teknik industri.
yang membuat suatu sistem di mana akurasi inventory ini sangat tinggi gitu. Kenapa demikian? Karena kalau enggak ketika ada order terus nyari ke sana nggak ada, itu kan repot banget. Itu kalau 1 order per hari, kalau 1000 gimana? Kalau 10.000 order gimana? Itu bisa runyam kalau nggak ketemu barangnya gitu. Dan itu 400.000 item ya. Itemnya dari yang gede kayak jas sampai cincin, aksesoris gitu. Oke. Nah, sedikit tentang Berry BNK. Sekarang kita melakukan apa yang kita sebut sebagai omni-channel strategy. Ini lumayan menarik karena sekarang menjadi tren di Indonesia dan seluruh dunia. Dan ini will be good for you to know. Artinya apa? Omni-channelnya adalah kita berada di berbagai channel. Online kita ada, offline juga kita ada. Kenapa demikian? Karena setelah kita berjalan 3 tahun, kita merasa dan menyadari bahwa masyarakat Indonesia itu kalau beli handphone itu nggak apa-apa beli online. Kenapa? Ada yang jawab kenapa nggak? Kalau beli handphone orang-orang nggak apa-apa, belinya online aja gitu. Kalau beli Pampers misalkan atau beli susu, belinya online aja nggak apa-apa. Tapi kalau beli baju, saya offline aja deh gitu. Kira-kira kenapa? Angkat. Size, oke, size 1. Ada lagi? Orang lebih ragu-ragu belum? Bahan, oke. Size bahan, ada lagi? Apa? Kenapa? Sama. Jadi size bahan apa ada lagi ya? Yang sorry? Warna, oke, warna bisa. Dan yang keempat ada lagi adalah jatohnya. Biasanya cewek yang paham nih. Iya, jadi size-nya benar, ukurannya benar, tapi yang namanya cutting itu nggak bisa dilihat di website katanya. Nah, kalau cowok mungkin lebih gampang karena model kemeja itu nggak banyak. Cuma kalau dress cewek itu jatohnya kan. Jadi setiap kali survei focus group itu selalu ada, saya takut jatohnya nggak bagus gitu. Dicari kata-katanya susah gitu. Kalau bahasa Inggrisnya the fit gitu, kayak fit atau enggak gitu. Sehingga kita merasa bahwa kalau kita online aja itu juga bisa. Saya yakin masih tetap berkembang. Kenapa? Karena di Indonesia e-commerce penetration masih kecil. Jadi kita pasti kena gelombang yang makin besar penetrasi internet dan sebagainya. Tapi it's too slow for us gitu. Kita mau grow even faster. Caranya adalah kita buka offline juga. Jadi kombinasi antara online dan offline. Seperti di sini, ini salah satu offline store kita. Yang ini kalau nggak salah di Medan. Jadi kalian bisa lihat offline store ini bukan toko permanen tapi toko temporary. Sementara, tapi sementaranya nggak 3 hari kayak bazar, nggak 2 minggu, tapi 6 bulan. Jadi long enough sehingga orang bisa datang, ngelihat bahannya, ngelihat colornya, coba size-nya, dan coba jatohnya gitu. Dan dalam 6 bulan itu, orang yang sama hopefully bisa bolak-balik dalam waktu dalam frekuensi 3-4 kali lah. Kan paling nggak sebulan sekali datang ke mall. Dan biasanya kita berada di mall-mall yang trafficnya tinggi. Ada yang dari Semarang nggak di sini? Semarang nggak ada. Satu. Kok pelan sekali mas? PSIS. Nah, kita ada di Mall Ciputra. Jadi yang lumayan tinggi trafficnya. Ada yang dari Medan nggak? Oh, dari Medan. Oke. Kita sempat buka di Mall Center Point selama 6 bulan, sudah tutup. Kita tapi bakal buka di Liposan Plaza mulai akhir bulan ini tanggal 24 gitu. Ada yang di Makassar. Makassar ada nggak? Nggak ada ya. Oke. Bandung nggak ada. Kita di Ciwok. Di Ciwok. Jadi kita menyasar mall-mall yang trafficnya bagus dan kita buka di situ secara temporary. Gitu. Oke. Itu sedikit tentang Berry BNK dan Hijab BNK. Sekarang dapurnya e-commerce seperti apa? Ini biasanya yang paling seru nih. Oke, ini beberapa kata-kata yang kita selalu pakai di e-commerce. Ada yang kalian nggak tahu? CAC. Ada yang mau nebak nggak CAC apa? Nggak usah di Google dulu. Ini bukan kuis kok, nggak ada nilainya. CAC itu adalah Customer Acquisition Cost. Jadi kalau di e-commerce, baik Gojek, baik saya, baik Matahari Mall, Lazada, kita selalu kalau ada investor datang ke Berry BNK selalu nanya, how much is your CAC? CAC itu Customer Acquisition Cost. Artinya apa? Berapa rupiah yang saya harus keluarkan untuk mendapatkan 1 orang new customer lagi? Jadi misalkan customer saya udah 1,5 juta, untuk nambah 1 saya harus keluarin berapa? Apakah 2.000 rupiah? Apakah 2 juta rupiah gitu? Itu CAC. Oke. Ada lagi? COD? Kalau yang shopper pasti tahu dong COD. COD bisa nggak sis gitu? Biasanya kan di live set.
Oke, ada yang lain? Kenapa? CPC ya. Oke, itu cost per click. Cost per click. Artinya apa? Kita sering iklan di Facebook. Ada yang Facebooknya pernah kita kontaminasi nggak? Banyak ya. Nah, kadang-kadang iklan kita muncul di Facebook atau di detik.com kalian. Atau kalau kalian lagi mau lihat misalkan Jessica Mila lagi ngapain di kapanlagi.com, tiba-tiba muncul Barry Benka gitu. Ya, lagi-lagi Barry Benka gitu. Itu adalah iklan yang kita lakukan sebagai part of online marketing strategy. Ada yang namanya retargeting, SEO dan sebagainya. CPC ini adalah harga yang harus saya bayar ke Google atau Facebook atau siapa aja ketika Anda ngeklik Barry Benka punya advertisement. Jadi kalau nggak niat beli jangan diklik ya. Gitu. Bercanda. Jadi kita harus bayar kalau ada klik. Nanti kalau misalkan Anda klik lalu Anda beli di website, itu saya bayar lebih mahal lagi. Namanya cost per sales. Atau CPT, bisa cost per transaction, itu tergantung namanya aja gitu. Tapi CPC juga ada cost per kliknya gitu. Contoh lain di Facebook. Facebook kan ada yang namanya timeline ya. Kalau kalian ke bawah terus kan pasti kelihatan timeline semua. Tapi tiba-tiba muncul Barry Benka gitu. Ya kan, kadang-kadang kalau nggak Lazada gitu. Itu kita bayar untuk berada di situ gitu. Nah, ketika kalian ngeklik kita juga bayar gitu. Itu CPC. Oke, itu contoh aja ya. Kita lanjut. Nah, di typical online retailer ini organisasi strukturnya seperti ini. Jadi kalau kalian nanti misalkan ada yang mau kerja di e-commerce atau ada yang mau bikin e-commerce sendiri, ini bisa jadi comparison buat kalian. Sebenarnya e-commerce itu isinya kayak apa aja sih gitu. Yang pertama adalah paling kiri adalah warehouse yang tadi saya bilang. Sebelah kanannya itu customer service. Customer service itu apa sih? Orang-orang yang menjawab semua inquiry yang kalian lempar. Misalkan kalian beli handphone di Lazada, handphonenya udah ada goresannya, pasti kalian langsung dengan marah sekali, langsung either call, email, atau live chat kan. Nah, ini orang-orang yang menghandle semua inquiry ini. Ada yang mau nebak gak di company yang kayak Barry Benka? Kita belum besar sekali, tapi bukan kecil lagi. Kira-kira ada berapa inquiry yang kita dapat per hari? Kita bilangnya tiket. Ada berapa tiket yang kita dapat per hari? Tiket ini bisa email, SMS, call, WhatsApp, Line, Instagram. Berapa? 100 ribu. Oke. 100 ribu. Oke. Terus ada lagi? 100 ribu 2, 100 ribu 3. Berapa? Tadi ada 11 ribu. Yang kita dapat setiap hari itu hampir 6 ribu. 6 ribu. Jadi kita harus bayangin 6 ribu yang harus kita balas per hari. Per hari, dan jawabannya nggak sesingkat misalkan, hei lagi apa? Lagi mandi gitu. Pertanyaannya banyak yang kompleks. Misalkan saya kemarin udah order 3, ternyata yang datang 2 doang, katanya yang 1 ketinggalan kata kurir dan sebagainya, bisa tolong track gitu. Itu kan 1 harus diurusnya sampai ke belakang kan gitu. Ya kita di sini punya 75 orang ngerjain untuk follow up ini gitu. Kenapa? Karena ada shift-shiftan. Ada yang berangkat pagi jam 7 sampai jam 3, ada yang jam 2 sampai jam 10 gitu. Oke. Yang ketiga product and IT. Ini dimana semua ninja warrior kita yang bikin coding-coding dan aplikasi kita gitu. Mereka ini juga memastikan ketika Harbolnas, ketika semua orang pengen belanja online, websitenya nggak crash. Gitu. Oke. Yang berikutnya merchandising. Merchandising ini adalah salah satu core dari Barry Benka. Kenapa? Karena kita perusahaan fashion. Jadi merchandising ini adalah orang-orang yang memilih dan memutuskan barang apa yang akan kita desain, barang consignment mana yang akan kita pilih, dan barang mana yang akan kita push lebih banyak di website. Maksudnya push adalah yang ditaruh di page 1 sampai page 5. Ini di sini semua. Oke, yang terakhir adalah marketing. Marketing itu adalah orang-orang yang memutuskan apakah kita mendingan iklan di billboard, di umbul-umbul, atau di online. Kalau online mendingan di Instagram Ad, Facebook Ad, atau Google Ad. Kalau Google Ad mendingan A, B, atau C gitu. Pokoknya semuanya ada cabang-cabangnya deh. Kita bilangnya issue tree gitu. Itu ada di marketing juga. Oke. Nah, selain 5 ini, yang menarik juga ada di bawah ini. Yaitu ada data analytics, business intelligence, finance accounting, dan human resources. Yang bawah kalian pasti tahu lah ya, finance accounting sama HR and GA. Yang ini cukup menarik. Business intelligence ini adalah orang-orang tim yang luar biasa. Isinya cuma di kita 3-4 orang. Mereka ini yang mengolah semua data yang terjadi 24 jam ke belakang. Jadi setiap pagi jam 9 pagi, saya dan 20 orang kebanyakan manajer itu kita mengadakan yang disebut dengan morning meeting. Di morning meeting ini kita mereview apa yang terjadi 24 jam ke belakang. Apa aja yang terjadi? Salesnya berapa? Berapa traffic yang kita dapat?
Berapa order yang kita dapat? Dari 100% order yang kita dapat, berapa persen yang sudah bayar? Karena kan kalau bank transfer bisa bayarnya 2 hari kemudian gitu. Selain itu, berapa yang dari daerah Jawa, berapa yang dari daerah Jabodetabek gitu. Barang apa yang terjual? Apakah atasan, bawahan, apakah dress, apakah pasmina atau yang lain? Dan dibandingkan dengan sebulan sebelumnya, ada kenaikan, penurunan atau sama saja gitu. Nah, semua tren-tren ini yang ngebaca adalah tim business intelligence. Sehingga pagi-pagi mereka membuat suatu laporan yang sangat bagus, sehingga insight-nya bisa langsung terlihat gitu. Oke. Nah, sekarang ada supply chain-nya seperti apa? Di B2C e-commerce atau di online retailer itu cukup singkat, yaitu sourcing, produknya dicari, masukin ke warehouse, di launch, lalu di fulfill setelah ada order, lalu after sale service. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama product sourcing. Oke, di Indonesia atau di seluruh dunia bahkan ada 5 jenis cara untuk sourcing products. Ada yang kalian nggak familiar nggak? Consignment, ada yang tahu consignment? Bagi hasil, benar. Jadi misalkan ada batik rumah di Jogja, mau masukin ke Berry BNK. Barangnya dikirim ke kita, terus kita tampilin di website kita, kalau laku 30% saya ambil, 70% buat mereka, misalkan. Itu consignment. Yang kedua, direct purchase. Ada yang tahu direct purchase itu apa nggak? Saya harus beli barangnya dulu. Contohnya apa? Nike, Adidas. Saya harus beli dulu, terus jual. Kalau nggak laku, it's my trouble gitu. Oke. Nomor 3, private label. Itu adalah barang kita sendiri ya. Jelas? Nomor 4, cross dock. Ada yang tahu cross dock nggak? Cross dock. Ada yang mau nebak? Nggak ada nih. Oke. Cross dock itu adalah contohnya body shop waktu itu di tempat kita. Maksudnya apa? Barangnya ada di website kita, tampil di website kita, tapi sebenarnya barangnya secara fisik itu nggak ada di warehouse kita. Kenapa demikian? Karena body shop itu require e-commerce untuk nyimpen barangnya misalnya di temperatur tertentu. Dan kita nggak bisa fulfill. Sehingga tetap disimpan di warehouse-nya mereka. Tapi ketika ada order, secara otomatis tim IT kita atau website kita akan ngasih sinyal ke website-nya mereka bahwa ada order dari customer Berry BNK, jadi tolong dikirim. Itu cross dock. Tolong dikirim ke warehouse kita dulu. Oke. Nah, kalau yang dropship bedanya apa? Contohnya saya tetap ambil body shop ya. Contohnya adalah ketika ada order, barangnya itu kita langsung ngomong ke body shop, ada yang order nih customer gua. Tapi lu langsung kirim aja ke customer gua, ini alamatnya gitu. Jadi yang ngirim adalah body shopnya. Kalau cross dock tadi, yang ngirim tetap Berry BNK. Cuma ada step tambahan yaitu body shop ngirimin ke Berry BNK. Oke. Kalau yang di marketplace semuanya sistemnya dropship. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya metode mana yang paling bagus? Ya kan? Kita lihat dari 3 resiko. Yang pertama dari resiko inventory. Menurut kalian yang paling beresiko secara inventory yang mana? Angkat tangan. Ini ada hadiahnya loh. Ya, paling atas. Paling berbahaya direct purchase. Kenapa? Yes, oke. Ada yang nggak setuju? Atau ada yang mau nambahin? Kalau nggak hadiahnya ke dia loh. Nggak ada. Ya. Ya. Oke. Jawabannya adalah dua-duanya. Jadi masing-masing dapat ya. Ya, jadi benar. Paling tinggi resikonya adalah private label, lalu direct purchase. Kenapa private label paling tinggi? Karena private label itu kita kontrol dari end to end. Artinya apa? Saya harus beli fabric dulu, kain dulu. Itu saya keluar uang di bulan Januari. Oke, terus setelah itu saya harus bikin polanya. Harus bikin cuttingnya. Saya harus sewa penjahit. Saya harus hire cutternya. Saya harus hire tempat sewa untuk orang-orang jahit dan sebagainya. Saya keluar uang udah banyak. Dan kalau sampai nanti nggak laku, saya nggak tahu lagi mau dijual kemana. Karena nggak mungkin masukin ke Planet Sport gitu. Iya kan? Atau dimasukin ke Matahari Department Store gitu. Yang sisa-sisa kan nggak mungkin. Kalau yang direct purchase, benar. Kita harus beli dulu, ngeluarin uang. Dan kalian tahu lah Nike harganya sejutaan gitu. Tapi kalau sampai nggak laku, kadang-kadang kita bisa jual 60% diskon ke MAP misalkan. Atau ke tempat lain.
Atau kita jual diskon 60% di website juga pasti langsung laku. Tapi kalau private label karena brandnya tidak sekuat big brand seperti Nike, jadi agak sedikit lebih susah gitu. Oke? Ada pertanyaan nggak? Oke. Ya, fulfillment risk, saya cepetin aja ya. Fulfillment risk paling gede ada dropship. Ada yang mau nebak kenapa nggak? Fulfillment risk-nya, kemampuan untuk fulfill every order from customer, itu dropship itu paling tinggi. Kenapa? Jangan kamu lagi, kamu udah dapat. Sorry, belum, bukan ya? Kamu soalnya bawa ini. Boleh. Jajar kamu minta, bercanda. Kenapa? Kira-kira? Oke, benar. Jadi kalau dropship barangnya kan nggak ada di gudang kita. Jadi kita agak sedikit nebak-nebak sebenarnya. Body shop ini partner yang reliable atau enggak? Gitu. Dulu pernah kejadian kita jualan barang body shop dan beberapa brand yang lain, mereka bilang mereka punya 700. Terus kita jual di website kita 700, ternyata setelah ada ordernya, mereka itu cuma bisa fulfill setengahnya misalnya. Kenapa? Karena yang 700 itu mereka Mas. Mereka juga jual di website lain. Dan mereka nggak bilang ke kita gitu. Tapi kita juga nggak ada legal agreement untuk nuntut mereka gitu. Jadi agak tricky kalau dropship itu. Sama seperti di Lazada. Misalkan di Lazada ada toko namanya toko Kresna jualan handphone iPhone 7. Bilangnya di situ stok 70 gitu. Terus ketika orang order 70, ternyata dia cuma punya 10 gitu. Terus yang tanggung jawab siapa? Lazadanya, nggak bisa kan? Karena dropship itu adalah tricky, nggak bisa dikontrol gitu. Oke, kalau restocking risk paling gede adalah consignment. Kalau kita mau restock, ada yang mau nebak kenapa nggak? Untuk restock, mau tahu restock nggak? Tahu kan? Jadi misalnya satu baju tiba-tiba laku gitu, terus kita mau bikin lagi. Kenapa consignment itu susah banget? Resikonya tinggi. Kalau ini harus ada yang jawab dong. Silakan. Oke, benar. Ada yang mau nambahin nggak? Ada satu yang ini. Tipikal supplier kita tadi kira-kira ya perusahaan kecil. Sehingga teman-teman ini kebanyakan adalah home industry yang di rumah gitu. Sehingga mereka ini adalah orang-orang yang mungkin punya modal untuk bikin satu style. Lalu dijual, terus setelah dapat income dari style tersebut, baru dia mikir, oke, kalau gitu next style gitu. Ketika sudah pindah ke style 2, style 3, terus tiba-tiba BDBK datang, yang style 1 laku banget loh gitu, bikin lagi dong gitu. Mungkin kainnya udah habis gitu. Atau modalnya udah terlanjur untuk yang style ketiga dan sebagainya gitu-gitu. Jadi kenapa restocking ini consignment cukup susah gitu. Oke, yang kedua inbound and inventory management. Di Berryban karena kita adalah e-commerce ya, jadi kita juga mengurus logistik dari awal sampai akhir. Yang pertama adalah inbound. E-commerce bukan cuma ngeluarin produk waktu ada order ya. Kan kalau dipikir-pikir terus masuknya kapan ya produknya gitu. Karena ada yang disebut dengan inbound. Inbound ini ada beberapa step, yaitu delivery receiving, dicek dulu yang ngirim ini suppliernya siapa gitu. Kenapa perlu dicek? Kalian pasti nggak percaya, tapi banyak banget brand-brand yang ngirim ke warehouse kita walaupun belum ada perjanjian. Nakal gitu. Jadi misalkan dari brand A kita minta 20 piece, dia ngirimnya bisa 200 piece loh gitu. Kenapa? Karena mungkin dia juga bingung ngejualnya gimana gitu. Jadi saya minta cuma 20 dikirimin banyak. Ada juga yang saya minta 100 cuma dikirimin 70 gitu. Ada juga saya nggak minta dari brand ini tiba-tiba muncul di depan gitu, di gudang gitu. Terus kita teleponin, lo kan kita belum agree gitu. Oh nggak apa-apa, simpen dulu aja pak gitu, coba jualin gitu. Kan nggak bisa gitu. Nah sehingga dibutuhkan pengecekan di awal. Setelah itu ada QC, kalau oke langsung masuk ke rack, kalau nggak oke masuk quarantine. Nah kalau yang nggak oke ini private label, ya kita cuma bisa simpen di reject area. Kalau yang nggak oke ini adalah consignment, kita kirimkan balik ke supplier. Jadi kita punya guidance tertentu. Oke? Nah setelah masuk warehouse, next step berikutnya apa? Kok tiba-tiba bisa muncul di website? Gitu. Karena ada yang namanya photoshoot, gitu. Oke? Kenapa kalau kalian masuk ke Berryban Kak atau Hijaben Kak, fotonya itu cenderung lebih bagus lah dibandingkan masuk ke websitenya Elevenia, Tokopedia. Karena kita memiliki studio profesional.
studio ini timnya ada sekitar 30 orang, itu isinya ada fotografer profesional, model profesional, ada makeup artist profesional, stylist dan sebagainya. Yang setiap hari ini photoshoot bisa lebih dari 500 produk kalau di Barry Benka. Sehingga foto yang dihasilkan pun bagus. Ini contohnya yang sama Marsha. Gitu. Nah, kayak gini prosesnya. Jadi setelah di warehouse, difoto dulu, lalu fotonya juga di refine lagi. Karena kadang-kadang kalau foto, karena 500 produk per hari kan cepet banget ya. Kadang-kadang bajunya yang pagi-pagi udah bagus, sore-sore udah agak belipet gitu. Dan sebagainya. Oke? Berikutnya setelah di launch, kita akan fulfill dan delivery. Kalau orangnya ada yang beli dari website. Nah, prosesnya seperti apa? Yang pertama, sebelum kita kirim, biasanya kita nanyain kalian dulu kan, mau paymentnya mau pakai apa gitu. Ya kan? Yang pernah COD siapa di sini? COD? COD itu cool, jangan malu. COD ya lumayan ya. Yang pernah bank transfer? Oh, paling banyak bank transfer ya. Interesting, oke. Jadi kita lihat berbagai payment method yang ada di Indonesia. Kita lihat dari customer preference. Kalau di sini ternyata paling banyak bank transfer ya. COD nggak gitu banyak. Internet banking lebih sedikit kali ya. Ada yang mau jawab nggak? Kenapa kalian lebih prefer bank transfer dibandingkan COD? Dari sana belum ada nih. Nah, silakan. Maksudnya lebih praktis gimana? Oke, jawabannya Masnya adalah kalau COD itu agak repot karena harus janjian sama orang ya. Ketika orangnya datang, saya harus ada di situ. Oke, benar. Sesuai dengan customer kita. Jadi di customer kita, mereka itu paling senang sama bank transfer. Kenapa? Karena mudah. Pokoknya saya udah bayar, kirim aja gitu. Yang kedua, mereka udah merasa Barry Benka itu perusahaan yang lumayan bonafit lah, yang gede. Jadi nggak mungkin nipu. Kalau saya udah bayar, nggak mungkin uangnya hilang gitu. Tiba-tiba Barry Benka tutup gitu, nggak ada. Kalau Instagram kan bahaya kan? Kayak sis transfer ya gitu, ternyata besok dilihat akunnya udah nggak ada gitu. Sehingga orang lebih pilih bank transfer. Kalau COD ya tadi orangnya harus ketemu gitu. Dan ada alasan satu lagi sebenarnya. COD dari seluruh pemain logistik Indonesia tidak semuanya bisa COD. Dan dari yang bisa COD cuma 2.400 kecamatan kurang lebih yang tercover. Padahal di Indonesia ada 10 ribuan. Sehingga banyak sekali kecamatan di Indonesia terutama di luar Jawa yang belum bisa COD. Mungkin mereka mau COD tapi nggak ada yang bisa gitu. Sehingga mereka harus memilih bank transfer. Untuk cost to business, COD juga paling tinggi. Oke, kenapa? Yang pertama ada cancellation. Jadi ketika kurirnya sudah datang ketemu sampean, terus lihat tiba-tiba bisa ngilang. Di telepon nggak bisa gitu. Padahal barangnya udah di Jogja gitu. Cuma kurirnya bilang ke kita, wah pas ini saya udah telepon 5 kali nggak diangkat terus nih, gimana nih gitu. Akhirnya cancel. Alasan lain biasanya orangnya ketemu tapi dia nggak mau bayar dulu sebelum dia pasti ukurannya pas, kurirnya suruh nunggu gitu. Jadi dia nyobain dulu gitu-gitu. Itu terjadi. Alasan ketiga, ketika ditanya, Mas ini paketnya ya gitu, jawabnya aduh sorry nih kemarin udah buat bayar utang gitu. Jadi uangnya udah habis dulu, nggak jadi. Tapi sebagai e-commerce kita nggak bisa ngapa-ngapain karena itu COD gitu. Selain itu ada juga cost yang harus kita bayar kalau COD, yaitu sekitar 2% dari nilai barang yang kita kirimkan. Contohnya gini, ini Jogja ya, Jakarta ke Jogja kalau saya ngirim lewat JNE misalkan, itu bayarnya misalkan 15.000 atau 20.000 sekali kirim. Kalau saya ngirimnya pakai COD, jadi intinya ini transaksi COD, saya bayarnya harus 20.000 ditambah 2% kali total pembelanjaan kalian. Misalkan kalian beli 500.000, berarti saya harus tambah 10.000 rupiah lagi. Sehingga saya ngirim ke kalian itu 20.000 tambah 10.000, yaitu saya bayar 30.000 ke JNE. Mahal kan? Kenapa gitu? Karena JNE juga memiliki resiko yang lebih tinggi. What if, bagaimana kalau rider saya setelah pegang barang terus dapat uang dari Anda terus minggat? Mungkin kalian mikir, oh nggak sejahat itulah teman-teman kita gitu. Tapi kejadiannya banyak kayak gitu. Saya pernah sit down sama beberapa logistik, ratusan juta mereka udah hilang loh. Rider mereka kan ribuan kan, paling nggak ada puluhan yang dapat uang dari beberapa e-commerce. Lumayan loh, kalian bayangin, satu rider kalau bawa di motor itu bisa 20 paket. Kalau satu paket aja 250.000 itu bisa 5 juta. 5 juta cash pegang di tangan gitu. Mungkin besok udah pindah jadi
online Gojek gitu. Nggak tahu, tapi bukan berpikiran negatif, tapi itu terjadi sehingga buat perusahaan seperti JNE, seperti e-commerce dan lain-lain itu beresiko juga gitu, sehingga ada cost tambahannya. Oke, sekarang untuk fulfillment-nya seperti apa? Kita pakai beberapa logistik provider di Indonesia. Mungkin ada yang pernah kalian dengar, ada yang belum. Ada yang pernah dengar Ninja Express gak? Gak ada, itu apaan sih gitu. Ninja Express ini ada perusahaan Singapura. Di Singapura sangat terkenal, namanya Ninja Van. Itu perusahaan yang serve semua e-commerce atau banyak e-commerce di Singapura. Di sini mereka bikin company namanya Ninja Express. Kenapa kita pakai mereka? Karena reliability-nya sangat tinggi gitu. Oke, dan beberapa e-commerce lain. Tadi saya bicara sama Pak Novi juga, JNE itu malah kita pakai paling 5%. 5% dari order kita pakai JNE, 95% pakai yang lain. Ada yang mau tebak kenapa? Apa? Mahal. Oke, ada lagi? Ya. Oh, itu menarik. Itu menarik, oke. Maksudnya apa itu yang per kilo? Jadi gini, ada yang pernah beli di Beribenka, kotaknya kan lumayan tebel ya, lumayan bagus ya. Kotaknya sendiri udah mungkin 200-300 gram gitu. Nah kalau di e-commerce saya itu benar-benar nego sama satu-satu ini per gram. Jadi saya bilang kalau 1 kilo saya up to 1 kg saya bayarnya 1 kg. Tapi kalau 1,1, 1,3, 1,4 saya nggak apa-apa bayar 1,5 gitu. Oke, tapi kalau 1,1 saya nggak mau di charge 2 kilo gitu. Kalau JNE di atas 1 kilo di charge-nya 2 kilo. Jadi pembulatannya cukup jauh, itu kayak lompat galah gitu. Nah kalau e-commerce yang lain itu lompatnya nggak sejauh itu, misalkan 1,25 atau 1,5 kilo gitu-gitu. Jadi lebih make sense gitu, lebih adil. Bahkan ada e-commerce yang, ada logistik yang actual weight. Jadi 1,23 ya berarti harganya 1,23 kali harga per kilo gitu. Itu satu. Tadi ada lagi, kenapa nggak pakai JNE? Reliability-nya cukup rendah. Hopefully nggak ada bapak ibunya yang kerja di JNE sini jadi tersinggung. Tapi kalau di JNE saya ngirim ke Jogja itu bisa 7 hari, bisa 5 hari, bisa 8 hari, tapi bisa 2 hari juga. Jadi saya nggak tahu sebenarnya ini berapa gitu. Kalau yang ini itu SLA-nya bisa terjaga. Misalnya JX dia bilang antara 2 sampai 3 hari. Saya yakin 98% kalau nggak 2 hari ya 3 hari gitu. Nggak mungkin tiba-tiba muncul 12 hari baru muncul gitu. Oke. Kita di Beribenka, kita punya sistem untuk me-track atau memonitor kinerja dari logistik ini. Jadi kalau misalnya kalian jadi saya, itu lumayan enak. Kenapa? Karena setiap pagi saya ngelihat performance masing-masing logistik. Misalnya saya buka, ini misalnya JNE nih. Ini tanggal 1 Oktober, 2 Oktober, 3 Oktober, 4 Oktober, 5 Oktober. Saya bisa lihat, wah JNE ternyata parah banget ya. Ini dari 100 yang saya kasih, 70 nih yang kuning itu udah telat sehari. Ini 20 yang oranye itu udah telat 2 hari dan sebagainya. Saya langsung bilang ke kepala warehouse saya, kayak JNE nggak usah kasih dulu deh gitu. Nah ini termonitor setiap hari. Oke, sekarang 4 ini udah jelas. Yang terakhir after sales. After sales itu maksudnya apa? Setelah kalian beli barang dikirim kan nggak selesai sampai situ kan? Kenapa? Karena ada retur. Oke, Nah di Beribenka, for example, sebagai contoh aja, kita ada yang namanya free shipping sama free return selama 30 hari. Dan bisa free refund. Sehingga kita membutuhkan suatu tim customer service yang sangat cekatan. Karena begitu ada orang ngirimin barang di warehouse, kita harus langsung identifikasi ini barang kapan dibeli, udah 30 hari belum gitu. Terus kalau belum 30 hari, oke, terus dicek dulu bahannya masih oke nggak? Kalau oke, mau ditukar atau mau di refund gitu. Setiap hari kita mungkin ada sekitar 150 yang retur gitu. Dari sekitar 3.000-an lah order per hari gitu. Jadi cukup banyak, 5%-an, kadang-kadang di atas itu gitu. Jadi perputarannya cukup besar di sini. Selain itu, kita juga ada contact center di mana-mana. Boleh yang SMS, email, live chat, WA, Line, BBM semua ada. Karena kan ada teman-teman yang sukanya Line, ada yang sukanya Instagram, ada yang sukanya live chat dan sebagainya. Jadi kita harus ada di semua channel. Oke, itu dapurnya e-commerce. Moga sampai sini kalian udah dapat gambaran lebih ya dalam e-commerce sebenarnya kayak apa gitu. Jadi nggak cuma IT aja orangnya sebenarnya di dalamnya, banyak gitu. Oke, nah sekarang pertanyaannya challenge-nya apa nih Danu untuk run Beribenka atau e-commerce di Indonesia? Yang pertama merchandising.
di Indonesia kita itu masih kurang yang namanya supplier yang kualitasnya bagus, terutama untuk sepatu dan tas. Oke, kita baju 100% bikin di Indonesia. Oke, dari tukang jahitnya, fabriknya semuanya itu Indonesia. Tapi kalau shoes and bags kita belum semuanya di Indonesia, masih ada yang kita impor. Kenapa demikian? Karena di Indonesia supplier itu belum reliable semuanya. Misalkan contoh pengrajin yang terkenal untuk sepatu di Cibaduyut. Ada yang pernah dengar Cibaduyut ya? Ketika kita order 1 lusin, style yang sama bagus. 2 lusin, bagus lah. 4 lusin, waduh, 10 lusin itu beda-beda semua. Kenapa? Karena mereka outsource lagi. Dibagi lagi ke rumah-rumah produksi yang lebih kecil gitu. Sehingga kalau garis yang tadinya 2 cm di atas ini heels, tiba-tiba ada yang 4 cm, ada yang 3 cm gitu. Jadi nggak seragam. Dan kualitas lemnya pun beda-beda. Sehingga dari situ kita memutuskan untuk shoes and bags kita tetap harus impor. Saya udah sampaikan ini ke Kementerian UKM dan sebagainya. Tapi sampai sekarang kita belum mendapatkan supplier yang reliable gitu. Oke, dan kita sebenarnya sering impornya dari negara-negara, contohnya China. Dan China itu ketika saya datang ke pabriknya, ada satu kota namanya Guangzhou. Ketika tim kita ke sana, ternyata pabrik yang bikin shoes and bags kita itu sama persis sama yang bikin shoes and bags dari brand-brand terkenal yang ada di mall. Yang punya toko yang bagus-bagus itu, saya nggak bisa bilang brandnya gitu. Tapi harganya bisa 2-3 kali kita gitu. Jadi kadang-kadang kita mikir gitu, wah ini bahannya sama, tapi kok mereka jualnya jauh lebih tinggi gitu. Kayaknya kita jadi negara yang jadi konsumennya gitu. Oke, nomor 2 logistik. Tadi saya bilang tantangannya adalah reliability yang cukup rendah dari partner-partner kita dan tidak adanya reverse logistic provider. Ada yang tahu reverse logistik nggak? Kan kita taunya logistik yaitu kita ngirim barang ke customer. Reverse artinya kebalikan. Jadi bagaimana untuk memfasilitasi customer seperti Anda kalau mau balikin barang ke Berry Benka supaya Anda tuh nggak repot, nggak harus datang ke JNE terus ngasih gak barang, nalangin dulu duitnya, terus nanti baru diganti sama Berry Benka mungkin 5 hari setelah itu gitu. Nah caranya adalah memiliki partner-partner reverse logistik. Di Jakarta kita kerjasama sama Grab sama Gojek. Jadi kalau kalian di Jakarta mau balikin barang, asal di jam-jam yang tertentu ya, maksudnya yang nggak Minggu jam 12 malam gitu. Misalkan Jumat jam 2 siang, kita langsung kerjasama sama Gojek, nanti ada Gojek atau Grab yang jemput barangnya gitu, jadi lebih enak. Cuma kalau di kota seperti Jogja, Bandung itu belum ada gitu. Oke. Terus yang ketiga payment. Di Indonesia sekitar 60-80% itu masih bank transfer dan COD. Sehingga buat bisnis itu sangat mahal dan susah. COD mahal tadi udah jelas ya. Karena saya harus bayar 2% plus banyak yang cancel. Nggak banyak tapi masih ada beberapa persen. Kalau bank transfer mahalnya ada yang tahu nggak? Charge salah satu, tapi biasanya charge yang nanggung adalah customer sih. Ada satu lagi mahal, yaitu saya harus hire orang. Maksudnya apa? Bank transfer di Indonesia, ada yang tahu jumlah bank di Indonesia ada berapa nggak? BPR jangan dihitung. Kalau BPR tiap kecamatan ada nanti. Ada yang tahu nggak bank yang lumayan gede lah, yang terdaftar di OJK sebagai bank nasional, buku 1 dan buku 4 namanya, itu ada berapa? Ada yang bilang 3, 20, 22, 24, 100. Oke, jawabannya 120-an terakhir saya tahu. Artinya apa? Tim finance saya itu harus siap mendapatkan dana dari 120 bank ini. Kita punya rekening 4, BCA, Mandiri, BRI, BNI. Saya kira cukup kan 4 ini gitu. Ternyata enggak loh, banyak yang transfer dari CIMB, ada yang transfer dari HSBC, ada yang transfer dari Bank Haga, Bank Nobu gitu-gitu. Yang terjadi adalah kalau transfer dari Bank Nobu ke BCA nyampainya kan 2 hari itu. Iya kan? Nah dari hari pertama sampai hari ketiga barangnya itu saya nggak bisa jual. Saya udah cup buat kalian. Iya kan? Bahasa gaulnya kan dicup dulu nih. Nah tapi dari bank transfer 100 orang yang bilang mau bank transfer itu paling cuma 75% yang benar-benar transfer. 25%-nya itu nggak transfer, ngilang gitu. Alasannya juga macam-macam, uangnya udah kepake gitu. Ada juga, kemarin saya lagi browsing tiba-tiba lihat yang lebih bagus, jadi saya beli itu aja gitu. Sehingga apa? Ada opportunity cost dari Berry Benka dan perusahaan e-commerce lain yang harusnya bisa ngejual barang-barang tersebut ke yang lain, tapi saya udah cup sehingga dari website udah hilang. Ternyata nggak jadi dibeli gitu.
Sehingga itu costly, nggak kelihatan, tapi karena dengan volume yang cukup besar, saya lihat bahwa wah ini udah kita cup 2 hari, bahkan kalian yang 3 hari, tapi nggak jadi beli gitu, sayang banget kan. Anggapannya kalau kalian punya toko di Ambarukmo, oh mau beli ya, iya tapi bayarnya 2 hari lagi, tapi simpenin dulu ya, oke. Jadi kan kalian pinggirin daerah kan, masukin belakang. Tiba-tiba 3 hari nggak datang lagi, bete nggak? Bete, akhirnya keluarin lagi kan. Nah 3 hari itu kita kehilangan opportunity itu untuk jual. Yang terakhir talent. Nah this is where you guys bisa masuk. Yaitu yang pertama, kita itu sangat kekurangan talent, terutama di 2 bagian. Yang pertama IT, terutama di developer. Yang kedua adalah di online marketing. Itu sangat kurang. Bukan kurang dalam artian quantity, tapi kurang yang bagus gitu. Oke, itu yang keempat. Terakhir, last but not least, 5 menit aja. Ada yang namanya reseller program. Ini kita ditantang dulu dari salah satu PTA negeri di Jawa Timur. Berry BNK ini udah gede, mulainya dulu UMKM nih, usaha mikro, cuma 2 perempuan yang mulai gitu. Sekarang bisa nggak kita gandeng teman-teman mahasiswa supaya mencoba jiwa kewirausahaan nih? Tapi kalau bisa jangan pakai modal gitu. Nah kita mikir pelan-pelan, akhirnya kita nemu satu program namanya reseller program. Kenapa tanpa modal? Kan nggak mungkin kan reseller tanpa modal gitu. Ternyata namanya mahasiswa-mahasiswi, ternyata ini juga jago juga. Nah saya jelasin satu persatu. Yang pertama, reseller ini ada 2 jenis. Keuntungannya dulu. Jadi no capital, ada diskonnya, free delivery dan 30 days free return, sama kayak customer biasa. Ada 2 tipe. Yang pertama reseller offline, yang kedua reseller online. Kalau reseller offline itu adalah orang-orang yang mengambil gambar-gambar di website Berry BNK, di save as, terus masukin ke Microsoft Word atau PowerPoint, terus di print, terus ditawarin ke teman-teman kosnya, atau ke saudara-saudara atau ke arisannya. Terus ketika mau beli, harganya sama, nggak dimahalin. Tapi ketika mau beli, oke, pesen ini ya, oke, 1 mingguan tunggu ya. Lalu dia pesen ke Berry BNK, dan ketika dia pesen ke Berry BNK, itu dapat diskon 10-20%. Itu yang jadi komisi dia, gitu. Di ITS itu ada satu reseller yang sebulan itu bisa jualan sekitar 15 juta. Jadi kalau 10% aja itu 1,5 juta, bisa buat uang saku, nggak usah minta sama orang tua gitu. Nah caranya itu offline, jadi dia ngeprint gitu, terus tawarin gitu. Ada reseller online, caranya adalah foto-foto Berry BNK ini di download juga, di save as, lalu dia bikin toko sendiri di Bukalapak atau di Instagram. Misalnya namanya Fashionista Indonesia gitu namanya ya. Foto-fotonya tuh gambar Berry BNK semua sebenarnya gitu. Dan dia nggak ada barang, dia nggak ngestok gitu. Cuma namanya Bukalapak, namanya Instagram kan pasti ada aja yang lihat kan. Nah ketika lihat pesen, dia pesen dulu ke Berry BNK. Jadi nggak harus langsung kirim gitu, tapi dia dapat bayaran dulu dari customer ya. Jadi customernya, oh transfer aja sih 200.000 harganya gitu. Begitu transfer 200.000, kamu langsung order di Berry BNK, mau beli yang ini dong 200.000 gitu. Tapi kalian bayarnya sebenarnya cuma 160.000 karena kan dapat reseller discount. Jadi 40.000-nya langsung masuk ke reseller ini gitu. Kita sekarang udah ada sekitar 1.500 reseller lah gitu, terutama di luar Pulau Jawa. Reseller ini ada yang jualannya sebulan cuma 1 juta, ada yang sampai 100 juta juga ada gitu. Dan reseller ini modelnya adalah dropship. Maksudnya adalah misalkan tadi ada Fashionista Indonesia ya, ngomong ke Berry BNK, customerku ada yang pesen 1, 2, 3, terus customer lain pesen ini. Kita bisa langsung ngirim ke customernya, nggak harus kirim ke kalian dulu. Tapi boxnya bukan box Berry BNK, tapi box polos, sehingga hopefully nggak ketahuan kok kalian tuh source-nya dari Berry BNK gitu. Banyak banget yang minta kayak gitu. Kalau kalian minta dikirim ke kalian dulu juga boleh. Misalkan untuk teman kos, ngapain langsung kirim ke dia, kirim ke gue dulu aja gitu. Itu juga boleh gitu. Tapi banyak kan mintanya dropship. Kenapa? Karena mereka punya toko atau page di Tokopedia atau Bukalapak. Jadi customernya bisa dari Papua, bisa dari Kalimantan. Kalau dikirim ke Jogja dulu kan nggak efisien kan. Nanti kalian harus keluar duit lagi gitu. Mendingan Berry BNK aja langsung kirim ke Papua gitu. Tapi kotaknya polos gitu. Nah itu sudah terjadi di seluruh reseller ini. Nah saya tahu kalian sibuk. Cuma kalau kalian ada waktu, saya dulu waktu di ITB juga sempat ikut, pasti ada inget MLM dong. Ya, kita juga sempat nyoba dulu MLM gitu. Tapi kalau MLM itu agak susah karena membujuk orang menjadi agent. Iya kan? Kalau di sini ada MLM, sorry ya gitu. No offense gitu.
Cuma lebih susah kalau ini benar-benar kebutuhan gitu. Kalau misalkan lagi mau jualan hijab atau mau jualan baju gitu, kan kebutuhan orang ada bajunya juga gitu. Jadi lebih mudah sedikit dibandingkan dengan harus jadi agent yang harus nyari downline lagi gitu. Saya dulu join beberapa MLM itu lumayan susah sih, dan harus ada modalnya. Karena join pun harus bayar kan, 150.000, 200.000. Kalau ini join gratis gitu. Cuma memang kategori kita baru di fashion aja dan kecantikan. Itu aja, siapa tahu ada yang berminat nanti bisa kontak ke sini. Gampang banget sih, cuma line aja reseller@resellerberrybenka, kalau nggak di email gitu. Oke, itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Pak Novi ya, kalau untuk sesi tanya jawab. Moga-moga banyak pertanyaan nih. Thank you. Oke, terima kasih Pak Danu atas paparannya yang sangat menarik sekali. Kita buka satu sesi 3 pertanyaan dulu barangkali ya. Silakan pertanyaan. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah Berrybenka kan dulu mulai websitenya, tapi sebenarnya udah ada customer nih. Karena kan dulu mulainya di Facebook gitu. Bisa nggak mulai e-commerce tanpa customer gitu? Sebenarnya kalau ditanya bisa atau nggak, bisa. Tapi harus bootstrapping. Maksudnya adalah kalau Anda mulai e-commerce tanpa customer, artinya income-nya zero, tapi pengeluarannya sudah banyak. Karena e-commerce kan harus bikin websitenya murah, mungkin di 1000 Lancer cari developer bayar 3,5 juta dapat website. Tapi website itu hanya awal mula. Anda harus cari traffic, orang yang datang ke website Anda. Cara cari trafficnya adalah dengan beriklan. Sehingga harus ada uang dulu kan, atau word of mouth, jadi ngomong-ngomong ke teman-teman dan sebagainya, baru dapat customer gitu. Jadi kalau dipikir-pikir, Berrybenka dulu juga mulainya tanpa customer. Cuma bukan sebagai e-commerce, dulu sebagai Facebook. Tapi lama-lama di Facebook ada yang beli satu, ngomong ke temennya, ada customer tahu, ngomong ke teman-temannya gitu. Jadi mulai muncul customer, baru pindah menjadi so-called e-commerce itu gitu. Jadi jawabannya pasti bisa, tinggal dompetnya ini bisa nahan dulu nggak gitu. Sebelum nanti jadi e-commerce, ada customer satu demi satu, dapat traction, terus mulai bisa yang namanya fundraising, cari investor lagi gitu. Dan banyak yang ngelakuin seperti itu. Kita bilangnya bootstrapping, jadi pakai duit sendiri dulu sampai MVP, minimum viable product, terus baru ke calon investor gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi marketing. Selain marketing, buat naikin sales ada cara lain nggak gitu? Menurut saya marketing itu satu term yang sangat luas ya. Kita lihatnya marketing itu seperti funnel analysis. Funnel itu seperti terowongan ya. Jadi dimulainya adalah awareness. Jadi orang kenapa beli di Berrybenka? Pertama dia harus aware dulu. Ada something yang namanya Berrybenka. Oke. Yang kedua, setelah mereka tahu something, awareness, mereka pindah ke familiarity. Mereka tahu Berrybenka itu jualan tempe atau jualan baju gitu. Itu yang kedua kan. Setelah familiar, yang ketiga consideration. Mereka setelah tahu Berrybenka jualan fashion, sempat lihat, saya sempat consider untuk beli di sana nggak ya, kayaknya menarik nggak gitu. Setelah consider, baru purchase. Setelah purchase, baru namanya loyalty atau recommendation gitu. Nah, di funnel-funnel ini, menurut saya strategi marketingnya beda-beda semua. Ketika dulu kita mulai, kita spend banyak sekali di teknik-teknik yang awareness building. Contohnya Marsha Timothy, Ralin Shah gitu. Karena itu awareness building, sehingga kita lebih kredibel di dunia fashion nasional. Tapi sekarang kita udah diketahui cukup banyak orang, walaupun banyak yang belum tahu juga, kita udah pindah dari consideration ke purchase. Ini gimana caranya biar orang itu lebih yakin untuk beli di Berrybenka? Nah, caranya adalah salah satunya dengan offline store ini, sehingga orang bisa nyobain gitu. Jadi kalau ditanya untuk naikin sales caranya gimana?
marketing pasti ada Mbak, unfortunately. Cuma marketingnya di channel apa dan tujuannya untuk yang di funnel tahap mana itu yang kita harus identifikasi sih. Jadi McDonald's butuh marketing nggak? Pasti butuh. Cuma mungkin McDonald's udah di purchase tapi lebih ke loyalty nih, gimana gitu dan sebagainya. Kira-kira gitu ya. Oke, nama saya Aziz dari FMIPA UGM. Yang ingin saya tanyakan 2 pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana suka dukanya mengembangkan e-commerce dari start, Pak ya? Mungkin kita banyak yang kita tahu dari mungkin informasi dari internet itu sukanya ya, tapi dukanya kadang belum terekspos gitu. Jadi mungkin menjadi insight kita untuk bagaimana startnya. Kemudian yang kedua, brand positioning untuk memulai e-commerce, karena sekarang e-commerce banyak sekali macamnya. Kemudian bagaimana kita mencari celah untuk bisa masuk ke segmen yang belum ada yang pemainnya gitu ya. Mungkin itu. Terima kasih. Masih Mas, saya jawab langsung ya. Yang pertama, saya itu sebenarnya nggak mulai dari mereka dari awal ya. Saya join sebagai investor dan sebagai manajemen gitu. Tapi kalau ngomong suka duka banyak sekali. Dan memang dukanya nggak pernah di cover sama media. Tapi saya bakal share di sini sedikit gitu. Walaupun live stream katanya. Sukanya banyak. Buat saya dulu di McKinsey. Saya ketemunya government official. Saya ketemunya itu CEO company atau manajemen perusahaan yang gede-gede. Shell, Pertamina semuanya, Unilever gitu. Itu McKinsey gitu. Jadi sukanya adalah kalau di sini anaknya muda semua, anak muda semua. Saya itu salah satu yang paling tua. Rata-rata umur di perusahaan saya itu 26. Kita punya 350 orang gitu. Sukanya apa kalau sama anak muda? Nggak mungkin mereka bilang nggak mungkin. Everything is possible. Tinggal possible-nya tahun ini atau tahun depan gitu. Tapi semuanya possible gitu. Why not gitu? Coba dulu aja gitu. Jadi positif banget gitu. Sukanya yang lain adalah kita itu tidak ada birokrasi. Dan kalau kalian bikin e-commerce itu sangat penting. Jadi ada staff langsung bilang ke saya mau diskusi nggak apa-apa, langsung aja gitu. Karena we are equal gitu. Kita sama-sama mau bangun perusahaan ini. Kita bukan mau promosi atau mau jadi CEO gitu. Kita sama-sama bangun perusahaan ini di dunia e-commerce yang masih berkembang di Indonesia. Itu sukanya. Sukanya yang lain adalah kita perusahaan e-commerce di Indonesia, tapi sebenarnya di mata dunia kita bukan apa-apa. Artinya banyak sekali yang masih bisa dipelajari dan kita bisa kembangkan gitu bersama-sama di Indonesia. Beda kalau kita di oil and gas misalkan. Kalau kita di Pertamina atau Medco, apa yang kita mau kembangin? Teknologinya sudah cukup mature gitu. Yang kita bisa kembangin ya cari-cari well yang belum dikembangkan gitu. Cuma in terms of technology, thinking, business model itu sudah lumayan mature lah gitu. Jadi the world is still very open lah gitu. Itu sukanya. Dukanya nih. Dukanya saya sebagai manajemen ya. Dan mungkin nanti kalau sampean mau bikin e-commerce juga jadi istilahnya manajemennya gitu ya. Dukanya adalah anak-anak muda ini termasuk sampean, panjenengan sampean itu karakternya belum stabil semua. Itu mungkin politically correct answer ya. Jadi belum stabil semua, maksudnya adalah anak-anak muda sekarang, dan saya mungkin termasuk juga, kita ekspektasinya tinggi sekali. Kita mau keluar kampus, saya langsung dapat gaji puluhan juta. Saya mau jadi CEO dalam 10 tahun. Itu ekspektasi kita. Tapi realitas berkata lain gitu. Nah, sehingga saya harus sebagai manajemen, saya harus memanage ekspektasi itu. Kamu baru setahun, jangan minta promosi terus gitu. Terus dia bilang, oh tapi teman saya di sana baru setahun udah dapat promosi. Jadi it's a bit different dari generasi sebelumnya. Jadi ekspektasi harus dijaga. Itu nomor satu. Dukanya adalah saya sering spend time with my employees itu tidak bicara konten, tapi bicara hati. Gimana biar mereka itu lebih semangat lagi, tidak terdemotivasi gitu. Itu nomor satu. Dan orang-orang di e-commerce sih sangat berbeda. Tadi saya sempat ngobrol sama Pak Novi juga. Kalau ke kantor saya nih, kalau nanti teman-teman punya kesempatan, itu sekitar 1.300 meter persegi. Satu sisi itu orang-orang yang kalau pagi dandan gitu ya, terus rambutnya ada hijaunya, merahnya, itu stylist, merchandiser. Pindah 10 meter ke kanan, itu orang-orang IT yang coding terus gitu. Jam 4 sore bisa main Winning Eleven gitu. Pindah ke sini lagi, itu orang-orang accounting and finance yang isinya tuh ngecekin transferan gitu. Beda banget tipenya. Pindah lagi ke sini itu orang-orang customer service, call center yang telepon gitu, Ben. Jadi terus saya kalau keluar itu orang warehouse, orang operations yang kayak pabrik gitu. Jadi tipe orangnya juga beda-beda, cara handle-nya juga beda-beda gitu. Itu dukanya di situ. Sebenarnya
campuran suka dan duka lah. Duka yang lain, belum ada e-commerce di Indonesia, at least yang gede, yang profitable. Itu dukanya gitu. Jadi kalau saya biasanya lihat klien saya di McKinsey dulu, wah net profitnya naik ya gitu, sahamnya nanti pasti bakal naik. Semuanya tuh hitam, merah dikit, hitam lagi. Kalau di kita merah lagi, merah lagi gitu. Itu dukanya. Tantangan kita untuk menjadi e-commerce yang sustainable going forward gitu sih. Dukanya saya kira itu aja. Mungkin duka yang lain adalah handle investor. Investor kita kan ada investor yang strategik. Strategik itu maksudnya mereka mau masuk terus mereka tuh nggak mau jual saham sampai akhir. Pengen BRIBEN-nya gede banget. Tapi ada juga investor yang financial investor. Yang mungkin setelah 2 tahun dia pengen keluar gitu. Nah, bagaimana memanage ekspektasi mereka sehingga semua investor ini memiliki alignment yang sama. Misalkan BRIBEN mendingan buka marketplace atau enggak ya gitu. Kalau 3 bilang ya, 3 bilang enggak, repot loh. Itu ada board member gitu, repot gitu. Nah, kita gimana biar alignmentnya bisa lebih enak gitu. Kalau orang Indonesia bilangnya bisa musyawarah mufakat lah gitu. Kira-kira gitu sih suka dukanya gitu. Franchising itu kan dari BRIBEN sendiri itu ternyata banyak sekali lack of high quality supplier gitu. Kalau dari BRIBEN sendiri itu bagaimana sih bentuk kebijakan total quality managementnya atau TQM-nya sendiri untuk menangani persoalan itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan rating. Kita tahu apakah dari pengalaman BRIBEN itu sejauh mana kemudian rating itu mempengaruhi perilaku konsumen, karena kita tahu rating itu banyak sekali dibuat asal-asalan gitu, nggak sesungguhnya benar gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dari pemain-pemain dari e-commerce itu sendiri kan strategi yang cukup banyak dikembangkan untuk mematikan lawan bisnis itu adalah dengan akuisisi. Artinya contohnya seperti OLX lah, mereka banyak kompetitor tapi mereka menerapkan strategi akuisisi gitu. Apakah dari BRIBEN sendiri ada strategi semacam itu untuk melakukan ekspansi bisnis? Terima kasih. Thank you Mas. Saya recap dulu. Jadi TQM, rating, akuisisi ya. Oke, TQM dulu ya, quality. Jadi tadi saya bilang supplier di Indonesia itu kualitasnya terutama yang shoe sama bags itu masih kurang bagus gitu. Nah, TQM-nya gimana? Kita ada beberapa hal. Yang pertama untuk barang consignment. Jadi misalkan ada brand mau masuk ke kita, itu kita cukup ketat sharing filteringnya. Maksudnya gimana? Pertama kita mau mereka itu datang dengan barangnya. Jadi nggak cukup fotonya, mereka harus datang ke kantor kita dengan sampelnya. Itu kan sangat beda dengan Tokopedia yang cuma foto aja gitu kan. Mereka harus datang, terus mereka harus liatin kemampuan mereka berproduksi, misalkan foto-foto pabrik mereka dan sebagainya gitu. Atau foto-foto gudang mereka di sana ada berapa barang dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kita lihat juga dari harganya. Harga dan kualitas. Kalau mereka bilang kualitas bagus tapi harganya 50.000 untuk baju, kita langsung tanda tanya gitu. Ini Anda buatnya gimana? Produksinya di mana? Bahannya dari mana dan sebagainya. Jadi ada discussion untuk filtering dari consignment brands ini. Untuk private label saya, barang-barang saya, kita selalu datangnya setiap konveksi itu secara reguler untuk cek. Jadi mungkin biar kebayang, untuk yang private label, saya kan produksi sekitar 20.000 piece mungkin setiap 2 minggu lah. Jadi 40.000 piece sebulan untuk private label, baju dan sebagainya. Itu yang memproduksi bukan satu tempat ya, tapi ada 20-an konveksi. Dan 20-an konveksi ini bukan konveksi yang pabrik gede ya. Ini mungkin rumahan yang tukang jahitnya 8, terus tukang patternnya 3 gitu-gitu. Ada 20-an perusahaan seperti itu. Kita sebutnya usaha rumah tangga lah gitu. Kita ada orang yang selalu datang ke situ untuk ngecek gimana kualitas bahannya, cuttingnya dan sebagainya. Sehingga ketika barang tersebut sedang diproduksi belum sampai ke gudang saya, itu udah kita jaga dulu kualitasnya gitu. Oke, jadi kalau dibandingkan antara private label dan consignment, paling susah dipegang kualitasnya consignment. Karena saya cuma lihat sampelnya, terus tiba-tiba udah muncul di warehouse saya kan. Sedangkan kalau private label itu bisa dijagain di tengah-tengahnya juga gitu. Itu untuk TQM. Yang terakhir untuk TQM adalah sebelum barang dikirimkan masuk box, packer saya itu juga ngecek shoes and bags. Maksudnya apa? Kan barang itu disimpan bisa 6 bulan di rak saya. Ada yang mau nebak nggak suhu di warehouse saya berapa? 31,3. Lumayan panas kan? Iya 31,3. Jadi kadang-kadang ada sepatu
yang udah 9 bulan, terus bahannya kurang bagus, jamuran. Nah, sehingga packer ini menjadi garda terakhir kita sebelum kita mengirimkan barang ke customer, sehingga mereka selalu ngebuka dulu kalau sepatu sama bags. Kenapa? Karena bahannya kadang-kadang sensitif. Kalau baju polyester biasanya nggak bermasalah, dan kalau baju biasanya plastiknya kan transparan ya, jadi kelihatan kalau udah rusak gitu. Itu TQM kita kira-kira seperti itu sih gitu. Itu TQM-nya ya. Nomor 2 tadi rating ya. Rating. PR saya sekarang adalah membuat Mas untuk datang ke website dari BNK. Kita nggak ada rating, Mas. Jadi rating itu ada di marketplace atau website seperti Matahari Mall yang barangnya biasanya commodity. Maksudnya apa? Misalkan Mami Poco Pants gitu. Atau misalkan barang-barang Samsung Galaxy, atau barang-barang misalkan dress hitam mereknya Palomino yang udah jadi brand lah gitu. Kalau di kita nggak ngadain sistem rating. Ada yang mau tebak kenapa nggak kira-kira? Kalau bisa nebak ini dapat goodie bag lagi. Ini cukup susah nih. Ini dari sisi merchandisingnya. Ada yang mau nebak gak? Kenapa kita nggak ngelakuin sistem rating? Jadi kalau kalian beli baju di BNK, pasti itu karena kalian suka sama gambarnya, desainnya, harganya, dan colornya, bukan karena ratingnya tinggi. Yang pernah belanja di BNK bisa confirm ya, nggak ada rating kan di website kita. Kenapa? Kok kita nggak ada rating? Padahal it's a very good idea ada rating. Oke, jadi kalau ada rating, takutnya kita bisa mengundermine produk lain yang ratingnya lebih rendah. Oke, make sense, tapi bukan itu alasan kita. Ada lagi? Mau nebak? Kita kan menggait UKM itu Pak. Dengan adanya rating itu nanti akan menjatuhkan UKM itu sendiri Pak. Jadi itu tidak sesuai dengan yang BNK awalnya ingin lakukan Pak, untuk membantu UKM itu. Oke, jadi menjatuhkan UKM kalau ratingnya kurang bagus ternyata. Oke, jadi agak mirip ya. Mirip. Oke. Sebenarnya ada alasan lagi yang penting sekali. BNK itu kita konsepnya fast fashion. Artinya apa? Satu style itu misalkan sampean beli di BNK, itu kita cuma produksi 4 sampai 5 lusin. 4 sampai 5 lusin artinya apa? 4 sampai 5 kali 12 cuma 48 sampai 60 piece. Itu buat seluruh Indonesia, baik online maupun offline. Oke? Artinya kalau buat kalian tentunya hampir tidak mungkin kembaran gitu. Karena ya berubah terus. Tapi buat kita dalam artian untuk yang rating ini, jangan sampai kita baru mulai dapat rating barangnya udah habis. Ngerti kan maksudnya? Bisa-bisa orang baru mulai kasih rating barangnya udah habis gitu, karena saking tipisnya stoknya. Kalau di Matahari misalkan beli sepatu Piero gitu, itu Matahari mau Piero itu mungkin dalamnya ada 1000 piece gitu. Jadi ketika rating mulai muncul nggak apa-apa, terus aja gitu. Dan mereka akan restock terus. Kalau di kita itu kita churn barangnya sangat cepat. Setiap hari kita launch tuh ada 200 produk. Jadi kalau kalian ke bnk.com, ke New Arrivals, itu selalu baru terus setiap hari, kecuali Sabtu dan Minggu gitu. Itu alasan untuk rating kenapa nggak ada sih gitu. Oke. Tadi yang ketiga tentang TQM, rating, sama akuisisi. Kita belum pernah mengakuisisi perusahaan lain, tapi kita terbuka sih. Tadi sebenarnya kita ngomongin tentang classified ad, marketplace, dan online retailer ya. Yang kita bisa bayangin ke depan kalau ditanya itu adalah bakal terjadi konsolidasi di antara pemain-pemain ini. Karena sekarang banyak sekali ya. Kalian pasti bingung. Coba saya tanya sesuatu, kalian tolong jawab saya. Nggak usah disebutin tapi dalam hati aja ya. Kalian sekarang tahu nggak kalau mau beli yang paling gampang apa ya? Charger telepon, misalkan chargernya rusak, kalian kemana? Pasti nggak ada yang langsung bilang Bukalapak. Kenapa? Karena kalian mikir, saya cek dulu mana yang lebih murah. Bener nggak? Bener kan? Kalian kalau beli barang komoditi apalagi ya selain handphone ya? Apa nih yang kalian sering beli apa nih? Apa? Snack sering beli nggak? Groceries. Misalkan ibu ada belum pada nikah ya mungkin ya. Misalkan udah nikah, saya tanya, ada misalkan 10 wanita yang udah nikah, udah punya anak, saya tanya, kalian kalau mau beli Pampers kemana gitu? Pasti jawabannya, saya sih biasanya ke Bilna, tapi saya mau cek dulu kayak Matahari Mall ada diskon. Jawabannya selalu kayak gitu, nggak ada yang satu truk gitu. Kenapa? Karena barang tersebut itu komoditi. Mau beli di mana aja nggak apa-apa, yang penting harganya paling oke gitu. Sehingga pemain-pemain ini kan ada banyak sekali, tapi barangnya sama-sama semua gitu. Nah, sooner or later
itu harus lama-lama ada konsolidasi sehingga ada 2 atau 3 pemain gede. Seperti di China tinggal Alibaba, Taobao, sama JD aja. Di India cuma Flipkart sama Amazon aja gitu. Di Indonesia sangat menarik. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menjual barang-barang yang sama. Ada apa aja? Lazada, Elevenia, Blibli, Matahari Mall, Alfamart, JD, apalagi banyak sekali gitu. Jadi pasti ada konsolidasi. Kalau kita main di vertical, hanya fashion saja. Mungkin nggak kita nanti akuisisi Zalora atau akuisisi yang lain? Mungkin, tapi belum ada rencana dari sekarang. Atau mungkin nggak kita akuisisi brand seperti Erigo atau brand seperti Cotton Ink? Mungkin aja, cuma belum ada rencana gitu. Untuk mematikan pasar nggak? Sebenarnya bukan mematikan pasar sih, untuk mengembangkan perusahaan kita sebenarnya. Gitu sih. Moga-moga jawab ya. Oke, thank you. Perkenalkan Pak, nama saya Bintang dari Manajemen Indonesia. Kalau kita bicara tentang e-commerce, pasti kan nggak bisa lepas dari yang namanya internet dan online transaction. Nah, tapi kenyataannya di pasar, terutama pasar Indonesia, lebih spesifik lagi yang di luar Jawa, kenyataannya kan infrastrukturnya nggak semua cover dengan itu. Lagi masih ada orang-orang yang behaviornya masih senang offline transaction. Nah, ada nggak sih cara-cara dilakukan oleh dari BNK untuk mengencourage mereka menjadi seorang online buyer? Sesimpel menjadikan mereka sebagai pasar baru buat dari BNK. Karena menurut saya itu merupakan market yang potensial. Jadi lebih pertama yang ingin saya tahu marketing strategi apa yang dilakukan untuk mengencourage orang-orang itu jadi seorang online buyer. Thank you. Pertanyaannya sangat susah ya. Tapi kita sebenarnya lagi coba ngerjain. Jadi kalau kita ngomongin Indonesia 250 juta, sebenarnya di kota itu mungkin sekitar 100 juta saja gitu ya. Yang punya akses ke internet tadi sekitar 90 juta. Sisanya gimana? Masa mau ditinggalin gitu. Nah, kita ada 2 strategi yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita itu kerjasama sama beberapa perusahaan yang memiliki akses sampai ke dalam-dalam, jadi ke tier 2 dan tier 3 cities. Kalian pernah dengar yang namanya Rumah nggak? Kudo? Belum semua ya, oke. Kudo dan Rumah, nanti kalian bisa Google, itu adalah perusahaan-perusahaan yang enable e-commerce untuk akses orang-orang yang belum biasa atau belum punya akses terhadap e-commerce. At the same time, mereka juga enable orang-orang ini untuk melihat barang-barang yang tidak tersedia di daerah mereka. Contohnya misalkan di Pamulang gitu ya. Di Pamulang itu internet udah ada kalau mau install. Tapi yang ada Speedy. Bolt belum ada, semua belum ada lah. Speedy itu mahal. Sekali install harus ada installation cost misalkan 1,5 juta gitu-gitu. Sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat Pamulang. Nah, caranya gimana biar mereka juga bisa e-commerce gitu. Nah, caranya adalah Kudo, Rumah, dan sebagainya ini. Mereka itu punya network of agents yang dulu itu jualan pulsa. Kalau jualan pulsa, berarti dia punya akses internet dong. Either smartphone atau komputer. Sekarang mereka itu jadi agent untuk jualan fashion, jualan groceries, dan sebagainya. Sehingga setiap hari itu ada order dari kita yang lewat agent Kudo atau agent Rumah. Jadi mereka sebenarnya nggak pernah ke www.beribengka, nggak pernah. Tapi apa yang terjadi di Kota Pamulang atau di kabupaten yang mereka itu ditawarin temennya, kamu mau beli baju apa nih buat besok kondangan gitu misalkan. Terus emang kamu punya baju apa aja, harus diliatin, ini loh di BNK ada, misalnya pakai tablet atau pakai laptop gitu ya. Terus ini bisa beli gini ya, pasti aman gitu kan, ada aku yang ini, masa kamu nggak percaya sama aku gitu. Oke, jadi mereka order, terus ternyata bener bisa bagus, terus murah. Kalau dibandingin sama Ramayana ada di Pamulang lebih murah ini tapi lebih bagus ini misalkan gitu. Terus ada juga yang beli groceries gitu, snack-snack yang nggak ada di Pamulang dan sebagainya. Sehingga melalui agent-agent ini bisa terjangkau. Tapi tentunya kalau yang di pegunungan gitu belum inilah gitu. Yang kedua, kita juga memiliki satu inisiatif namanya social commerce. Social commerce ini maksudnya apa? Ini bukan orang yang nggak punya internet, tapi orang yang punya internet tapi nggak ngerti cara belinya gimana online. Dan ini orangnya masih banyak banget. Kalian jangan bayangin mahasiswa-mahasiswa UGM ya, yang lihat website langsung cisus, langsung tahu ini kemana gitu. Banyak banget orang yang begitu masuk website yang bingung, Mbak ini saya bayarnya pencet yang mana ya gitu. Itu banyak banget gitu. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita nyediain agent-agent khusus sekitar 30 orang untuk
membantu orang-orang ini untuk melakukan transaksi online. Bahkan mereka nggak tahu postcode itu apa, kode pos itu apa, nggak tahu gitu. Jadi mereka itu cuma bilang masuk website terus ada live chat kan. Mereka cuma bilang, Mbak saya mau beli baju gitu. Terus gue pikir ini ya udah di website beli aja gitu kan. Ternyata mereka bingung mau pencet yang mana gitu. Terus Mbak mau cari baju apa gitu, baju merah gitu, ada nggak gitu? Oh ada Mbak, cari aja di fashion, terus klik yang ini. Terus mereka bilang bisa dibantu nggak? Berarti mereka nggak ngerti caranya gimana gitu. Nah akhirnya kita selalu bantu, very manual actually. Jadi agent saya selalu paralel itu live chat ke mungkin 5-7 orang gitu. Baju merah gitu. Mau yang warna apa? Merah. Oke. Ukurannya apa? M. Oke. Terus dia bilang coba klik di link ini gitu. Udah dikasih linknya, enak banget kan? Terus dia tetap nanya, Mbak nggak kelihatan gitu. Mungkin internetnya lemot banget kan mungkin kan. Agak susah gitu. Akhirnya kita copy paste dari baju merah itu, kita copy sebagai image, kita paste lagi di live chatnya, turn gitu kelihatan. Oh bagus ya, tapi saya nggak suka yang lengannya terlalu pendek gitu. Ada yang panjangan nggak gitu. Jadi agent saya nyari lagi yang panjang, copy paste lagi gitu. Sampai benar-benar deal terus mereka nanya bayarnya gimana Mbak gitu. Terus kita bilang Mbak sekarang di kota mana? Pamulang gitu. Agen saya cek, oh bisa COD. Mau COD aja, COD apa ya gitu. Jadi banyak sekali orang-orang kayak gitu. Jadi jangan mikir cuma di atas atau tanpa internet, banyak yang in the middle gitu. Nah itu yang mereka bantu, kita bantu pakai namanya social commerce gitu sih. Jadi pakai dua cara itu. Ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama nih menanyakan kan e-commerce tadi dibagi menjadi 4 tadi ya. Nah dari e-commerce tersebut sumber keuntungan mereka itu dari mana aja? Sumber keuntungan. Terus yang kedua, kemarin saya juga sempat lihat Berry Benka di LinkedIn ya, sama websitenya juga segala macam, saja dan segala macam. Saya juga tertarik. Ada satu lowongan di situ. Ada satu lowongan pekerjaan di Berry Benka juga. Terus yang saya mau tanyakan adalah lingkungan kerja di Berry Benka itu seperti apa? Oke, seperti itu. Terima kasih. Masih, oke. Jadi sumber pemasukan sama lingkungan kerja ya. Oke, pertama sumber pemasukan. Nah ini menarik juga. Tadi kan ada 3 tipe e-commerce ya, paling nggak secara murni. Yang pertama classified ad, marketplace, dan online retailer. Itu sumber pemasukannya beda-beda. Kalau yang classified ad, ada pernah ke Kaskus nggak? Semua ya. Kira-kira pemasukannya dari mana? Apa? Iklan. Yes, paling gede mereka dari iklan. Iklan yang tiba-tiba waktu buka forum apa harus ada iklannya apa gitu. Nah itu mereka harus bayar. Kalau marketplace, kira-kira dari mana? Ini ada yang paling basic nih. Jadi kalau satu supplier join Matahari Mall atau join Lazada, kalian tuh ada yang disebut dengan fee kan? Marketplace fee. Jadi misalkan terjual baju 150.000, kalian dapat ke bank kalian tuh nggak 150.000, dipotong 10% atau 15%. Kalau di Shopee setahu saya masih 0%, jadi tergantung e-commerce-nya gitu. Jadi ada fee itu. Lalu ada fee juga namanya membership. Jadi kalau premium member nanti bisa lebih atas kalau ada orang yang nyari gitu. Misalkan saya nyari jilbab murah gitu. Nah yang paling muncul di atas adalah toko kamu. Kalau kamu premium member, tapi premium member kamu harus bayar gitu. Itu pemasukan kedua. Kalau di negara lain itu ada satu lagi. Perusahaan seperti Tokopedia itu menjadi Google. Maksudnya apa? Itu menjadi data company. Kalau tadi kan premium member bakal di atas, tapi pertanyaannya kalau semua jadi premium member terus gimana? Siapa yang paling atas gitu? Masa kamu jadi premium member gitu? Kan ada levelnya kan. Nah mereka akhirnya membuat sistem bidding kayak di Google. Jadi untuk kata-kata jilbab murah itu kamu mau ngebid berapa sebagai suatu toko, yang toko lain ngebid berapa gitu. Kalau yang paling gede kamu bakal paling atas. Itu kan kayak Google ya, kayak search engine marketing. Kalau di luar negeri Amazon udah kayak gitu. Nah kalau di sini kayak belum. Itu jadi sumber pemasukan marketplace. Kalau online retailer paling jelas ya, gross margin lah ya. Saya jual 100.000 pasti biaya produksi saya nggak mungkin 100.000 gitu. Pasti di bawah itu gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Nah untuk lingkungan kerja saya bisa ngomong di Berry Benka juga, saya dengar dari tempat lain juga. Di startup itu bedanya sama perusahaan seperti PMI, Philip Morris, and other company kayak McKinsey adalah di kita itu lebih loose. Lebih loose dalam artian deliverable base. Maksudnya adalah kamu sebagai developer, saya nggak peduli kamu datangnya jam 10:04 atau jam 8:15. Yang penting dalam 1 minggu ini kamu deliver A, B, and C gitu.
gitu. Bahkan kalau di BRI BNK misalkan tim marketing saya yang nyari-nyari lokasi di mall, saya nggak peduli kamu kerja 2 hari atau 7 hari, yang penting dapetin 3 lokasi gitu. Jadi output base gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, rotation itu jauh lebih gampang. Maksudnya misalkan ada fresh graduate dari UI masuk, dia tadinya masuknya di finance, tapi ternyata setelah lihat berbagai departemen dia pengen nyoba marketing. Nah, karena kita perusahaan bukan yang perusahaan gigantic gitu, kita nggak ada ketentuan tertentu kalau marketing harus S1 marketing 2 tahun di sini gini, nggak ada. Jadi it's really about judgment dari bosnya sih, dari manajemen atau dari VP-nya gitu. Oke, kamu marketing kamu belajar apa? Oke, kira-kira bisa deh, analisisnya bisa, ngitungnya bisa, pindah gitu. Jadi mereka lebih sukanya karena lumayan fleksibel gitu muter-muternya. Itu lingkungan kerjanya sih. Kalau yang lingkungan kerja lain misalnya contohnya performance evaluation gitu tetap ada. Jadi naik gaji atau enggak, promosi atau enggak, tetap ada strukturnya, yaitu harus ada performance evaluation 360 derajat dari atasan, bawahan, dan peers gitu tetap ada. Gitu. Ya. Perkenalkan, saya Lydia dari Taman Indonesia. Di sini saya mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menganalisa dari BK tadi? Apakah marketing yang digunakan sudah efisien? Yang kedua, fondasi apa yang dibutuhkan? Fondasi apa yang dibutuhkan untuk membuat e-commerce atau startup ini menjadi expert dan profitable? Karena kan kita melihat dunia IT sekarang, e-commerce itu berbasis kepada IT. Nah, selang 1 jam saja mungkin ada e-commerce yang lebih baik, padahal konsepnya sama. Nah, itu waktu launchingnya bagaimana? Apakah fondasi yang digunakan itu sebagai pembisnis? Ya, kita mempunyai produk yang bagus, kita berani bersaing atau seperti apa? Seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama marketing evaluation-nya ya. Yang kedua fondasi ya. Yang pertama marketing evaluation. Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu uang marketing yang kita keluarin itu udah efisien atau belum. Kita bilang marketing itu is a science kalau di e-commerce, terutama di BRI BNK. Kalau mohon maaf nih, ini kebetulan di kampus. Tapi ketika saya belajar dulu marketing itu marketing itu seakan-akan bukan suatu science karena banyak yang tidak quantifiable. Ternyata setelah masuk di e-commerce, hampir semua marketing itu quantifiable. Maksudnya apa? Saya tahu setiap $1 yang saya keluarin itu returnnya berapa. Nah, kok bisa? Itu namanya online marketing. Saya ambil contoh satu. Saya tahu sekali dari $100.000 budget yang saya punya misalkan untuk minggu ini, saya itu spend berapa di channel Instagram, saya spend berapa di Facebook, saya spend berapa di detik.com dan seterusnya. Dari situ saya bisa track ada berapa traffic yang didatangkan oleh iklan saya di detik.com. Misalkan detik.com saya spend 150 juta rupiah. Dari 150 juta rupiah ternyata trafficnya ada 200.000. Jadi per traffic ya bisa dibagi aja harganya. Dari traffic itu saya tahu sekali dari data di Google Analytics, traffic itu rata-rata stay di website saya itu apakah 3 menit, apakah 7 menit, apakah 20 menit. Dan dari 200.000 traffic itu ada berapa persen traffic yang cuma mampir, kalau orang Jawa bilang menclok kan, terus pindah lagi. Artinya itu di-generate oleh mesin, ditipu oleh perusahaan partner kita. Jadi seakan-akan trafficnya tinggi tapi sebenarnya mereka nggak stay, langsung cabut. Kita bilangnya bounce rate. Bounce rate-nya tinggi. Dari yang nyampe di kita, berapa orang yang beli. Jadi conversion-nya juga tinggi gitu. Itu setiap line itu ada semua hitungannya setiap hari. Sehingga saya tahu kalau saya mau promosi baju, misalkan baju warna merah, itu lebih cocok di mana gitu. Misalkan Instagram, Facebook, apa-apa macam-macam. Di dalam Facebook pun kita biasanya define per cluster, Mbak. Jadi misalkan Facebook tuh saya bikin cluster A. Cluster A maksudnya apa, Danu? Cluster A itu adalah female umur 16 sampai 25, tinggal di Pulau Jawa dan pernah ngeklik H&M. Itu cluster A saya. Yang saya taruh di situ ada barang-barang yang lebih colorful gitu, lebih muda lah gitu. Saya punya cluster B yang umurnya antara 30 sampai 40, tinggal di luar Pulau Jawa dan pernah ngeklik misalnya matahari. Yang saya tawarkan di situ itu lebih konvensional. Misalnya barang-barang yang warnanya itu adalah monokrom, merah, putih, abu-abu, coklat gitu. Ya. Saya tes lagi, oh ternyata yang itu kurang bagus, kita coba warna colorful, coba nggak gitu. Jadi banyak sekali iterasi dan permutasi dari setiap marketing tersebut. Dan cara evaluasinya karena kita memiliki parameter tadi, CAC, Customer Acquisition Cost, cost per click, cost per sales, bounce rate dan sebagainya.
Itu yang membuat kita tahu bahwa marketing kita efisien atau enggak gitu. Itu untuk online marketing. Kalau offline marketing terus terang memang agak lebih susah. Misalkan umbul-umbul, itu umbulnya efektif atau enggak ya gitu. Itu agak susah. Karena kalau saya dapat data dari agensi, oh mas kemarin sudah mendapatkan 200.000 eyeballs gitu. Kalau saya tanya, dapat dari mana 200.000? Dia juga bingung juga gitu. Ya saya hitung pak, waktu itu berapa kali ada mobil semenit segini, saya kalikan aja jumlah menitnya gitu. Itu kan ekstrapolasi yang cukup berlebihan gitu. Kalau online marketing lumayan exact sih, jadi lumayan bagus gitu. Yang kedua pertanyaannya fondasi ya. Kalau menurut saya juga belum berpengalaman banget lah ya, baru 2 tahunan, tapi melihat banyak sekali perusahaan di Indonesia maupun di luar negeri, kalau e-commerce itu menurut saya 2 hal sih. 2 hal mungkin terlihat simple tapi sangat penting. Yang pertama the idea, and number 2 is the execution. Pertama the idea. Idenya adalah kita itu bikin e-commerce mau solve problem yang mana nih? Jadi pertama idea, terus 1A, apakah kita mau provide produk yang belum ada di market? Oke, itu 1A ya. Terus 1A1, apakah produknya belum ada di market tapi customer pasti suka? 1B, apakah produknya belum ada di market dan customer mungkin suka mungkin enggak? Itu harus dijawab juga. Terus pindah 1B ya, itu idenya, barang yang belum ada di market. 1B, barang yang sudah ada di market. Kenapa kita harus consider? Apakah customer sekarang happy dengan barang tersebut yang ada di market? Oke, yang B, apakah customer tersebut tidak happy gitu. Contohnya ketika kenapa Grab itu masuk Indonesia? Bukan karena barangnya atau servisnya belum ada di Indonesia, Gojek sudah ada. Tapi karena dia melihat Gojek itu belum sempurna, sehingga walaupun produknya sama, ada servis yang belum di-serve dengan baik oleh Gojek gitu. Jadi everything comes from the idea. Dari idea baru masuk ke execution. Di US waktu saya sekolah, saya sempat dapat quote yang sangat bagus waktu itu dari foundernya Warby Parker, salah satu e-commerce di sana yang jualan glasses. Dia bilang gini, our idea was very simple, kita jualan glasses guys gitu, tapi we execute very well. Dia bilang average idea with great execution is much better than great idea poorly executed gitu. Jadi idea can be awesome, tapi kalau nggak bisa execute, dan execute itu bukan one day or one week, it's forever gitu. Itu nggak bisa juga gitu. Jadi kalau boleh jawab, idea and execution, dan harus hand in hand, nggak bisa dua doang. Execution means Anda harus bangun tim yang bagus dan bisa execute setiap hari yang bagus gitu. Oke, thank you, gitu aja dari saya. Selamat sore. Oke, terima kasih banyak Pak Danu atas paparannya yang sangat menarik. Cuman kita punya keterbatasan waktu. Mudah-mudahan semua yang sudah disampaikan bisa bermanfaat buat Mas dan Mbak sekalian. Jadi tidak hanya melengkapi ilmu yang ada di buku atau yang dipelajari di kelas, tapi juga tambah dari sisi cerita dan pengalaman yang ada di lapangan. Sebagai penghargaan dan terima kasih, boleh tepuk tangan untuk Pak Danu sekali lagi. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Terima kasih.